Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat bergabung teman-teman semuanya di INLPA Learning Forum di bulan Januari 2026. Ini sebenarnya last minute juga bulan ini karena qadarullah kesibukanku dan juga Mas Hendri di bulan ini yang cukup padat gitu kan. Akhirnya jadwal untuk sharing session di Learning Forum ini agak mundur-mundur gitu. Tapi alhamdulillah hari ini bisa kita selenggarakan dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih udah ngeluangin waktunya untuk hadir secara virtual di kesempatan hari ini dan mudah-mudahan sesuai dengan tema yang kita angkat malam ini ya, Reading the Unconscious Program, itu sebenarnya ini adalah sebuah pemodelan yang baru-baru ini saya dan Mas Hendri dengan Coach Hendri itu formulasikan menjadi sebuah model gitu dan harapannya ini akan memudahkan kita untuk membaca dan juga mengenali pola-pola yang berada di dalam bawah sadar kita yang kita kenal yang kita sebut dengan istilah belief yang perannya begitu besar dalam menggerakkan perilaku kita gitu kan sehingga kalau teman-teman melihat promosi kelas ini, sesi ini, Coach Hendry menyampaikan bahwa kok bisa ya ada pola perilaku yang berulang gitu. Penyebabnya tuh apa sih gitu. Terus nanti insya Allah kalau masih ada waktu keburu, kita akan bagiin juga tips-tipsnya seperti apa gitu ya. Dan hari ini aku nggak sendirian, ada Coach Hendry. Selamat malam, Coach Hendry. Selamat malam, Coach Idrus. Ya, oke. Baik, ini kita awali dulu ya, Mas, karena ada beberapa Hmm, yang baru gabung juga, jadi biar tahu INLPA itu hmm, apa sih, gitu kan? Kita kenalan dulu aja dari hmm. INLPA-nya itu apa. Jadi INLPA adalah sebuah apa ya? Kita sebutnya sebagai sebuah organisasi kah atau sebuah komunitas kah gitu loh. Makanya intinya adalah kita punya kesamaan minat dalam mempelajari NLP, mengembangkan NLP, dan juga mengajarkan NLP. Nah, NLP sendiri sebagai sebuah pengetahuan praktis untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih berfungsi. Wah, fungsinya tuh lebih maksimal gitu ya. Di NLP juga kita belajar bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, bagaimana cara kita mengubah perilaku kita, bagaimana kita bisa menjadi lebih mudah dalam mencapai tujuan hidup kita gitu loh. Karena memang NLP berisi banyak banget ya, luas banget isinya sehingga apa-apa yang ada di dalam NLP itu memang ditujukan untuk memudahkan kehidupan kita. Nah, INLPA ini atau Indonesia Neuro Linguistic Programmer Association ini punya tujuan untuk membuat NLP ini menjadi sebuah pengetahuan yang lebih aplikatif, yang lebih mudah dipraktekin, lebih mudah dipahamin gitu. Walaupun memang kita masih menggunakan beberapa terminologi berbahasa Inggris karena memang ya hal yang sulit untuk dipisahkan antara NLP dan bahasa Inggris gitulah kira-kira ya. Jadi sehingga kalau misal teman-teman nanti menemui beberapa terminologi atau istilah berbahasa Inggris, ya mohon berdamai saja dulu. Jangan sampai kita itu ngerasa alergi ya dengan bahasa Inggris karena kita udah di zaman seperti ini ya bersahabat aja lah dengan bahasa Inggris gitu ya. Dan hari ini seperti yang udah dijadwalin juga teman-teman, insya Allah kita akan sharing tentang Reading the Unconscious Program ini ya. Dan kita akan mengawali dulu ya. Saya mau ngajuin pertanyaan untuk Mas Hendri gitu. Karena memang ini ide awalnya itu dari Mas Hendri, dari Coach Hendri. Jadi karena ada ide ini, maka akhirnya kita eksekusi bareng-bareng gitu ya. Sebenarnya apa Mas Hendri kalau boleh tahu yang melatar belakangi kok muncul ilham, muncul ide pengen ngebahas tema ini gitu. Ya, Nah, terima kasih, Coach Idrus pertanyaannya. Jadi, gini teman-teman, hari ini kita yang pertama frame di depan dulu adalah kita lebih nyantai ya teman-teman dibanding sebelumnya. Jadi, sewaktu-waktu teman-teman kalau mau tanya di kolom chat, ini sangat terbuka karena kita malah justru butuh elaborasi dari idenya teman-teman semuanya. Nah, juga dari tema hari ini sebenarnya terinspirasi juga dari
apa yang terjadi di dalam keseharian. Hmm. Apa sih sebenarnya? Pernah nggak teman-teman tiba-tiba kemudian pas ngobrol, ngobrolin tema tertentu, ada satu teman atau mungkin diri kita sendiri deh, ada orang ngobrol gitu tiba-tiba, kok kita tiba-tiba terpicu ya emosinya. Padahal obrolannya biasa, nggak nyerang Hmm. kita gitu ya. Tema tertentu apa gitu ya, atau sebuah hal tertentu tiba-tiba kayak kita, kok ada rasa nggak enak ya, kok ada sensasi Hmm. nggak nyaman ya gitu. Kenapa sih ini gitu? Nah, dari situ kemudian saya menelaah sebenarnya ini fenomena apa sih? Sebenarnya itu fenomena yang saat ini yang sering beredar disebut aku ke-trigger, nah, gitu ya, Wah. trigger gitu ya. Itu justru bukan sesuatu yang jelek, tapi justru adalah pintu masuk yang sangat penting untuk kita bisa membaca apa program yang ada di dalam pikiran kita. Jadi Hmm. kalau kita ke-trigger, teman-teman semuanya, kata kuncinya, kalau kita ngerasa tiba-tiba dek, baca, denger di sosmed, lihat apa, dengerin, lihat trigger apa, jangan sia-siakan trigger itu, dan jangan menyalahkan diri sendiri karena ke-trigger. Gunakanlah trigger itu untuk pintu masuk, untuk membaca apa yang sebenarnya ada di dalam pikiranku terkait trigger ini. Kira-kira begitu masih terus jadi Oke. latar belakangnya. Oke. Jadi karena itulah pada akhirnya mengusulkan ide ini ya untuk kita kulik bareng Mas ya. Ah. Karena memang hal yang menariknya adalah kalau kita belajar NLP, kita juga akan bersentuhan dengan belief ya Mas Hendri ya, dengan Yes. keyakinan. Nah, kalau kita belajar NLP, kita ketemu ada namanya keyakinan-keyakinan yang memberdayakan, keyakinan-keyakinan yang melemahkan, gitu kan. Nah, mungkin ini yang akan menjadi titik pembahasan kita juga bahwa belief atau keyakinan kita itu yang menjadi program yang menggerakkan diri kita dalam berperilaku, dalam merespon apapun yang terjadi di sekitar kita, gitu kan. Nah, cuma kalau kita langsung lompat ke belief, langsung lompat di keyakinan, itu kan satu hal yang nggak nampak gitu ya teman-teman ya. Maka cara yang paling mudah untuk kita mengetahui apakah kita punya keyakinan yang tepat atau mungkin ada keyakinan yang perlu untuk segera diupdate gitu ya. Maka hal yang bisa kita lakukan pertama kali adalah dengan mengenali dulu dari perilakunya. Karena itu perilaku kan satu hal yang sangat mudah kita lihat nampak dengan jelas ya perilaku kita. Nah, makanya untuk menjelaskan konsep ini kita akan masuk ke pembahasan yaitu the behavior iceberg gitu kan. Nah, ini sebenarnya cukup menjelaskan tentang fenomena kok bisa ya kita punya perilaku seperti ini gitu. Sebagai contoh semisal hal yang umum lah kalau kita saya sebagai seorang hipnoterapis gitu kan. Ada orang punya fobia dengan kucing gitu semisal. Itu kan adalah perilaku yang muncul tuh ya, nampak itu. Sementara hal yang nggak nampak di balik itu semua itu banyak gitu loh. Apa yang dia yakini tentang kucing itu, apa pengalaman yang pernah dia alami, terus emosi apa yang menyertai dari pengalaman itu sehingga muncullah perilaku tersebut gitu kan. Atau mungkin di hal yang lain, semisal kita sebagai seorang pelaku bisnis, sebagai seorang wirausaha, ada momen di mana kita mau mengambil keputusan tapi itu kok berat gitu ya, tapi kok susah gitu loh. Akhirnya jadinya ragu mau mengambil keputusan yang diisi yang muncul itu adalah keraguan-raguan nanti gini gimana nanti gitu gimana gitu kan. Nah, itu adalah sebuah perilaku yang lebih mudah atau lebih nampak sehingga itu bisa kita kenali dengan mudah. Nah, cuma untuk bisa menguak itu semua ya kita perlu melihat bahwa ada banyak hal di dalamnya itu semua, ada yang melatar belakanginya. Jadi kenapa orang bisa melakukan sesuatu itu pasti akan menuju pada hal-hal yang tidak nampak. Nah, the behavior iceberg ini mungkin sambil aku edit sedikit, Coach Henry, uh, Ya, tolong tolong dilanjutkan dulu ya. Ini kayaknya tulisannya agak kepotong-potong tadi. Oke, silakan Mas ya, Henry. jadi Hmm. jadi gini teman-teman semua, kalau ini kalau Mas Puri terus teman-teman dari
dulu psikologi familiar sekali sama konsep ini karena ini adalah konsepnya biasanya di psikoanalisa. Nah, ini ada Bunda Sinta juga ini sudah lotok kalau orang Jawa biasanya adalah sudah Hmm. sangat paham. Esensinya adalah buat teman-teman yang belum familiar adalah kalau kita lihat gunung es, ada bagian yang atas yang kelihatan kalau di laut itu ya. Itu yang konon katanya ditabrak sama apa itu? Titanic. Kapal Titanic. Oh, Hmm. katanya sih gitu. Padahal di bawahnya itu ada sesuatu yang lebih besar. Nah, tantangan kita adalah sesuatu yang terlihat. Sejatinya ada banyak hal yang tidak terlihat. Sesuatu yang terlihat di atas itu tidak muncul di atasnya aja, tetapi ada struktur tertentu gitu ya, yang mungkin kita perlu melihat lebih dalam, tidak dari perilakunya, tetapi lebih dalam dari apa ya, dari cara pengamatan kita terhadap perilaku itu sendiri. Hmm. Jadi cara kita menilai, cara kita memahami kenapa dia seperti ini, kita bisa masuk ke sana untuk lihat apa sih yang di dalamnya gitu. Hmm. Emosi, Seblend. ya ada yang bocor Oke, suaranya mungkin bisa aman. sih. Ya, aman. Nah, gitu teman-teman semua. Jadi perilaku itu sejatinya tidak berdiri sendiri kan. Perilaku itu muncul gitu. Itu karena apa sih? Karena ada sesuatu yang mendorong itu. Nah, kalau di NLP salah satu yang mendorong kan adalah apa yang muncul dalam pikirannya, fisiologinya itu yang mendorong jadi perilaku. Hmm. Kalau kita pakai analogi gunung es ini, maka perilaku itu digerakkan sama emosi, pemikiran, dan yang lebih dalam lagi adalah ngomongin soal belief. Apa keyakinan? Karena keyakinan itu bagaimana cara kita meyakini sesuatu itu akan mendrive pikiran kita, teman-teman semuanya. Misal deh gitu ya. Misal deh kita kalau meyakini nih bahwa hidup ini adalah ujian gitu. Hmm. Maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, entah itu seneng atau nggak seneng, ya semua dianggap ujian kan. Hmm. Karena belief jadi kacamata kita Yes. untuk kita berpikir, untuk perasaan kita gitu. Jadi bagaimana kita meyakini sesuatu itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pikiran kita dan emosi kita. Silahkan ke situ terus dilanjut. Ah, hal yang menariknya adalah kalau kita belajar NLP teman-teman. Terlebih lagi dari saya pribadi ya. Jadi saat kita tuh belajar NLP itu hal yang muncul kecenderungannya adalah eh, ada dorongan dari dalam diri itu untuk melihat suatu fenomena, suatu kejadian. Itu pasti ada sequence atau urutan dan juga pola. Gitu. Jadi perilaku itu nggak mungkin muncul begitu aja. Nah, tugas kita kalau nanti kita sudah belajar NLP ya, secara lebih mendalam, kita akan lebih lebih mudah untuk membongkar suatu perilaku itu karena ada sequence atau urutan dan juga ada polanya. Gitu. Nah, the behavior iceberg ini adalah sebuah pola sebenarnya yang bisa kita kenali. Sehingga ketika ada perilaku tertentu yang muncul, nah itu nggak mungkin muncul secara tiba-tiba, pasti ada proses sebelumnya, pasti ada hal yang melandasi itu. Nah tugas kita adalah mencari tahu gitu loh, apa sih sebenarnya, kok bisa tiba-tiba perilaku ini muncul gitu, apa yang membuat perilaku ini muncul. Nah, the behavior iceberg ini adalah sebuah metafora ya sebenarnya, sebuah metafora agar Metafora. agar kita tuh bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana perilaku manusia itu kok bisa terbentuk gitu loh. Jadi ada banyak elemen yang tidak terlihat gitu loh. Nah, tugas kita sebagai seorang yang belajar NLP adalah menggali apa aja sih di dalamnya itu. Bahwa emosi kita itu juga ngedrive atau menggerakkan perilaku kita. Nah, emosi itu kan juga bisa diubah nantinya. Cara berpikir kita bisa diubah gitu. Nah, inilah yang membuat kita pada akhirnya membuat sebuah pemodelan. Maksudnya saya dengan Coach Hendry akan sudah membuat sebuah pemodelan. Tujuannya adalah agar kita itu bisa lebih memahami program yang ada di dalam pikiran kita. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang basicnya dari psikologi gitu mungkin akan melihat ini kayaknya mirip dengan itu deh gitu. Nah, gitu ya. Cuma ini adalah sebuah pengembangan yang kami lakukan teman-teman. Harapannya adalah model ini nantinya bisa membantu kita, membantu teman-teman semuanya untuk mengenali dulu aja bahwa belief itu adalah satu hal yang bisa diubah, ya sehingga hanya perilaku itu menjadi hal yang sangat
memungkinkan juga untuk diubah gitu ya. Kita langsung masuk ke Ya, model berikutnya, Mas Hendri, atau mau eksplorasi benar. ini dulu? Oke, kita eksplorasi dulu di sini teman-teman ya. Jadi Oke, biar teman-teman yang mungkin belum familiar masih terus ini bisa oke. lebih ngena ya. Mm-mm. Terutama gimana nih cara kita untuk menerapkan ke diri sendiri. Jadi bukan ke orang lain gitu. Mm-mm. Gimana sih bahwa kita perlu menyadari bahwa perilaku kita itu adalah hasil masaan. Nah, Mm-mm. ini metafor ya. Mm-mm. Hasil masaan dari apa? Ada emosi, ada pikiran, ada nilai-nilai yang kita serap gitu ya. Dan keyakinan kita. Nah, keyakinan kita, teman-teman, itu sebenarnya adalah sesuatu yang makna yang pernah kita miliki di masa lampau. Mm-mm. Yang kita gunakan untuk melihat realitas. Nah, katakannya seperti itu. Nah, teman-teman. Jadi di sini saya ingin kita meng-highlight teman-teman semuanya bahwa ketika kita punya perilaku tertentu, bahwa perilaku itu tidak muncul secara sendirian, independen, tapi dia muncul karena ada bahan-bahan tertentu, yaitu ada emosi, ada thinking, ada value. Jadi untuk mengubah perilaku kita sendiri, dalam konteks perilaku kita sendiri, maka kita perlu juga menggerakkan emosi, thinking, value, belief, dan semuanya. Yang kalau di bahasanya Seven Habits, kalau nggak salah, Stephen Covey adalah paradigm. Jadi eh, saya itu kalau nggak salah ingat ya, Stephen Covey itu pernah bilang kalau nggak salah ya. Jadi kalau kamu ingin perubahan jangka pendek, rubahlah perilakunya. Kalau kamu ingin perubahan jangka panjang dan lebih long lasting, maka rubahlah paradigmanya. Paradigma itu salah satunya adalah di belief ini, yaitu kacamata kita untuk melihat sesuatu. Nah, di sini teman-teman semuanya. Jadi ketika kita punya sesuatu, pengen ngubah perilaku, pengen buat sebuah perilaku, maka kita juga perlu nambahin emosinya. Emosi apa sih yang membuat saya berperilaku seperti ini? Saya mikir apa sih? Kok perilaku saya seperti ini? Nilai-nilai apa sih yang saya pegang? Misalnya nih, kalau hmm, melihat orang sombong misalnya gitu kan. Terus kita emosinya langsung, orang ini nyebelin banget ini. Thinkingnya mikir apa? Orang ini nggak ngerti ya, aku tuh lebih kaya dari dia misalnya gitu. Value-nya dilanggar, ada nilai-nilai yang dilanggar misalnya. Ah, orang kok sombong tuh orang tuh harusnya tuh begini begini begini. Nah, akhirnya teman-teman semuanya, behavior itu bisa muncul entah dalam bentuk nyerang balik, ngeritik balik. Itu bukan sesuatu yang otomatis begitu saja sebenarnya. Tapi sepersekian detik itu dibentuk dari campuran dari emosi, thinking, value, belief, dan macam-macam. Nah, yang di bawah ini teman-teman, yang emotion, thinking, value, belief itu adalah bawah sadar. Karena memang di bawah tuh posisinya. Nah, Mm-mm. apa sih bedanya sadar sama bawah sadar? Gini deh, paling gampang itu. Kita itu sebenarnya setiap hari itu paling banyak itu menggunakan pikiran bawah sadar. Buka pintu, kita nggak pernah mikir kan buka pintu tuh naik turun, dorong apa-apa ya, ya sudah otomatis aja. Kenapa? Karena kita udah pernah belajar familiar sama pintu itu. Sekali belajar masuk ke pikiran bawah sadar supaya apa? Supaya pikiran sadar ini berhemat energi, nggak boros. Karena konon katanya otak kita itu 20% tuh nyerap energi kita 20%. Otak logik kita gitu lah di sana. Nah, kalau kita terus-terusan semua dipikir, itu habisin energi. Karena habisin energi malah membuat tubuh itu masuk dalam mode yang dia cepat kehabisan energi. Makanya teman-teman semuanya lebih banyak kalau ketika sebuah perilaku sudah kita pelajari, itu akan masuk ke bawah sadar. Nah, menariknya adalah untuk mengubah perilaku, justru yang di bawah ini, belief, value, thinking, emotion, ini perlu kita sadari, gitu ya. Jadi justru aku lagi ngerasa apa sih? Aku mikir apa sih? Kita perlu sadari untuk mengubah behavior. Sekali lagi, kenapa? Karena kalau kita nggak sadari, nggak lihat itu bahwa perilaku saya itu hadir karena emosi, thinking, value, dan belief, kita susah ngubah perilaku, just ngubah perilaku saja. Itu tidak mudah. Kalaupun bisa, hanya sementara, tetapi nggak long lasting. Nah, tantangannya di situ teman-teman semuanya. Jadi, kalau kita mau ngomong yang namanya membaca pikiran bawah sadar, itu yang dibaca adalah hal-hal yang di bawah air itu. Emotion, thinking, value, belief. Gitu. Oke, ada obrolan dulu teman-teman. Boleh open Oke, mic, boleh nulis oke, silakan. dari sini. Kalau ada pertanyaan, Ada teman-teman. pengalaman atau ada pertanyaan dulu. Hmm, Kita lebih nyantai ya hari ini. ya, kalau ada pengalaman yang pingin
dibongkar. Wah, kok bisa seperti itu ya? Nah, kita akan bedah bareng-bareng. Yang punya apa ya tantangan mungkin hambatan dalam kerjaannya mungkin. Nah, gitu. Oke, silakan Mbak Nyelir. Halo, Coach Henry, suara saya kedengeran nggak ya? Oh ya, ya Mbak Oke, Anyelir. Nah, namanya bagus banget. Anyelir. makasih banyak. Sebelumnya makasih banyak juga buat kesempatannya. Saya itu sebenarnya ini agak sensitif sih, Coach. Sebelumnya mohon maaf ya. Hmm, Saya tuh punya oke. kecenderungan buat suicide, untuk Oke. melakukan sesuatu namanya tuh bunuh diri. Jadi, Hmm, perilaku ini kan katanya Coach adalah suatu bentuk gabungan dari beberapa paradigma kan. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh adalah apakah bunuh diri ini juga bukan sebuah perilaku yang berjalan sendiri, tapi perilaku yang kumpulan dari berbagai macam emosi gitu. Dan emosi itu kan dibentuk sejak kita masih kecil, sejak kita masih belum mengerti banyak hal. Jadi bagaimana cara hmm, kita lepas dari belief, values, thinking, dan juga emosi yang sudah kita rawat bertahun-tahun ini. Itu nah, sih coach yang wow. mau saya tanyain. Thank you Terima Mbak kasih Anyelir. banyak. Oke. Terima kasih. Yang pertama tentu kalau memang punya kecenderungan seperti itu nanti bisa kontak teman-teman psikolog. Di sini ada teman saya Mas Puri yang di praktek di salah satu rumah sakit. Nah, itu teman baik saya. Jadi kalau sudah punya kecenderungan memang perlu lebih klinis itu penanganannya. Nah, cuman di sini karena saya tujuannya dalam ya, pertanyaan, jadi kita bisa nggak ngilangin? Sebenarnya metafora yang lebih tepat adalah kita mengupdate lagi. Karena belief kita di masa lampau itu tujuannya sebenarnya baik. Tapi nggak lagi relevan sama kondisi saat ini. Misalnya nih, dulu kita meyakini bahwa kalau misalnya nih salah satu cara menenangkan diri anak adalah misal minum atau makan permen gitu ya. Gitu. Sekarang kita sudah update beliefnya. Oh nggak perlu makan permen lagi misalnya gitu. Aku hanya bisa tidur kalau meluk boneka gitu ya. Zaman kecil dulu. Tapi kita berhasil mengupdate itu bahwa untuk tidurnya nggak harus pakai boneka dan kita ada. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang sampai sekarang dia hanya bisa tidur dengan bantal, ada tuh, bantal yang sudah kuno sekali itu dia bawa kemana-mana, Sampai dia mau buluk nih. pindah tempat tidur, ya dia tetap harus pakai itu. Ada kan? Dia kenapa? Karena dia nggak mengupdate dengan realitas saat ini bahwa kondisinya, halo, ini sudah sekian, kamu udah gede, kamu perlu anu di sini. Lah kadang-kadang kita lupa mengupdate. Saya juga melihat ya bahwa konsep kayak eh, inner child dan macam-macam itu adalah diri kita yang nggak update dengan saat kondisi saat ini. Kita nggak mengupdate dengan kebutuhan saat ini. Dia terjebak di posisi di zaman dulu. Sebenarnya saya nggak meyakini bahwa ada inner child, cuman itu adalah metafora aja bahwa ada sesuatu yang dalam diri kita itu yang nggak upgrade. Nah, apa yang kita bisa lakukan di situ adalah kita menyelami, oke, sebenarnya belief apa yang aku yakini terkait ini? Apa yang aku yakini terkait ini? Oke, aku misalnya gitu ya, aku nggak ditakdirkan bisa untuk menyelesaikan ini. How do you know? Pertanyaan, bagaimana aku tahu? Ya katanya, nah itu mulai tuh, mulai di sana. Katanya, soalnya aku pernah dibilangin. Nah, mulai dari situ kita sedang bongkar nih. Tapi kalau sudah punya kecenderungan yang cukup dalam, Mbak, sebaiknya memang ditemani sama teman-teman yang pakar di klinisi. Karena jangan sampai malah penggalian itu kemana-mana, tidak terarah gitu. Jadi arahnya seperti tapi ini kuncinya adalah pengenalan diri dulu, pengenalan diri bahwa ada pola-pola tertentu yang ada di balik itu semuanya. Apakah kemudian ada sesuatu di masa lampau? Apakah ada sebuah keyakinan yang terhadap seseorang yang belum masih sangat lengket atau seperti apa? Kita perlu gali lebih dalam dan saya kira teman-teman psikolog akan bisa psikolog klinis terutama bisa membantu itu eksplorasinya saya sarankan bersama teman-teman teman di psikolog klinis Mbak Anjeli. Ya, sama-sama. Ya, kasih terus silakan. Oke, udah. Nah, kita lanjut Mas Hendri ke modelnya atau teman-teman ada yang mau ditanyain lagi silakan. Ya, Hmm, silakan kalau ada ditanyain lagi. boleh. Nanti model agak belakangan aja, Mas. Hmm. Teman-teman, ada yang mau didiskusikan, tanyain lagi.
Nah, sebelum teman-teman bertanya, nah saya nambahin dikit dulu. Ya, Jadi yes. kalau kita melihat dari metafora ini ya, the behavior iceberg ini, bahwa perilaku kita itu kan didrive oleh keyakinan kita, teman-teman. Sehingga kalau semisal kita berurusan dengan orang lain, terus kita ngerasa kok aku dicederai ya, kok aku dilanggar ya, gitu ya. Sebenarnya kita tuh ini pemikiran saya gini, teman-teman. Boleh sepakat, boleh enggak. Tapi bisa untuk direnungkan bersama ya. Uh, Seringkali kita nggak pernah bermasalah dengan orang lain. Kita senantiasa bermasalah dengan value, nilai-nilai, keyakinan yang sudah tidak lagi relevan untuk digunakan di masa yang sekarang. Jadi saat ada orang itu bikin kita nggak nyaman, bikin kita marah, bikin kita tersinggung gitu ya. Sebenarnya kita tuh sedang berurusan dengan keyakinan yang selama ini kita pegang. Gitu. Seolah-olah kalau saat kita berurusan dengan orang lain, terus orang lain menyinggung kita, itu seolah-olah seperti ada pesan yang tidak tersampaikan kayak gini. Harusnya kamu kalau berinteraksi sama aku tuh seperti ini loh. Harusnya kamu kalau berkomunikasi sama aku tuh kayak gini loh. Nah, ketika itu tidak dilakukan oleh orang lain, kita akhirnya tersinggung, kita akhirnya marah gitu. Nah, dari sinilah awal mula pemikiran saya tentang bahwa kita tuh hampir nggak pernah bermasalah dengan orang lain, tapi kita bermasalah dengan nilai-nilai dan juga keyakinan yang kita pegang selama ini. Nah, itu menjadi hal yang sebenarnya menjadi sebuah presuposisi yang selama ini saya pegang gitu loh. Kayak beberapa waktu ini, Mas Hendri ini sedikit cerita juga. Istri saya tuh kena fitnah, Mas. Hmm. Istri saya kena fitnah. Jadi istri saya itu cerita begini gitu kan. Dan itu memang fitnahnya yang menjurus menjatuhkan harkat dan martabat. Nah, intinya itu. Harga dirinya juga gitu loh. Cuma memang karena ya alhamdulillah istri itu kalau ada apa-apa mesti juga cerita ke aku toh, Mas. Sehingga Hmm. ya cukup bisa terarah gitulah. Dan menariknya adalah gini, saat saat menghadapi hal tersebut gitu loh. Karena satu hal pertama yang aku syukuri itu ini, Mas. Aku kan senantiasa mengupgrade beliefku toh, Mas. Keyakinanku gitu. Ya. Mungkin kalau Idrus yang dulu dengan kasus seperti ini, waduh, Mas, itu jangankan tanduk, Mas ya. Taring juga keluar gitu kan. Nah, akhirnya dengan keyakinan baru yang lebih memberdayakan tuh, gitu kan. Aku ngobrol sama istri itu juga bisa lebih tenang, Mas. Akhirnya dengan tenangku juga itu juga, alhamdulillah bisa menenangkan istri juga, gitu loh. Dan akhirnya melihat fenomena seperti itu ya, ketika difitnah seperti itu ya, ya udahlah, memang bisanya dia seperti itu kok. Mampunya dia Hmm. seperti itu. Cara dia untuk mendapatkan validasi atau mungkin strata sosial gitu kan. Dengan cara seperti ya udah gitu. Kita nggak perlu klarifikasi apapun. Kamu nggak perlu klarifikasi apapun. Justru kalau kamu klarifikasi itu malah me, apa ya, kayak ngasih makan egonya orang yang nyebar fitnah itu gitu. Jadi Ya. itu adalah keyakinan-keyakinan baru yang aku miliki, Mas Hendri, dan juga mungkin buat teman-teman semuanya bahwa ketika keyakinan itu di-upgrade, maka perilaku kita tuh bisa cenderung lebih fleksibel gitu. Kita punya banyak pilihan perilaku kok sebenarnya. Saat kita tidak kaku dengan keyakinan yang kita miliki. Saat kita mengatakan, menyadari bahwa keyakinan ini sudah nggak relevan sama diriku saat ini. Gitu kan. Tentu kan banyak banyak pertimbangan ya, Mas Hendri. Kayak semisal Ya. Idrus yang sekarang dengan 30 tahun yang lalu, semisal gitu kan, masih usia 12-an tahun gitu semisal. Hmm. Mungkin ketika Darderdor itu masih masih oke lah usia belasan tahun. Tapi kalau di usia yang sekarang dengan profesi seperti ini, Bebeknya segitu banyak itu peternak bebek itu. ya sebentar. Dengan apa profesi seperti ini, mungkin perilaku seperti itu kayak udah nggak konstruktif lagi gitu kan, malah destruktif jadinya. Nah ini Ya. sebenarnya kalau aku flashback, ini jadi insight pribadi juga Mas bahwa iya ternyata belief ketika diupdate, nilai-nilai yang dipegang itu kita update, maka kita punya kecenderungan lebih luas dalam
menghadapi kehidupan ini. Oke, silakan ada Bu atau Mbak Anggriana ini. Silakan udah resen ini. Nah, Ya, ya malam. sambil ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach, ini saya kan hipnoterapis juga. Oke, mantap. Eh, Ya, Pengalaman saya menangani banyak klien, puluhan, sampai mungkin seratusan kayak gitu. Memang ada pola ya, Coach, kayak gitu. Betul tidak itu ada pola, tapi saya menemukan ada satu pola yang ini banyak dialami oleh wanita-wanita, klien-klien kami. Itu suami yang tipikalnya silent treatment kayak gitu, Coach. Saya penasaran hmm, dari teman-teman psikolog itu apakah memang ada yang namanya seperti itu. Maksudnya sampai ada yang juga ingin bunuh diri. Mohon maaf, klien kami ada yang sampai berakhir pernikahannya. Saya penasaran kayak saya mengarahkan kemana kayak gitu karena ini eh, saya agak kesulitan untuk hal ini karena klienku itu saya membuat mereka itu nyaman untuk hidup dengan laki-laki tersebut, tapi tidak ada penyelesaian karena laki-laki tersebut suaminya itu nggak, kebanyakan mereka tuh kayak alpha woman dan laki-lakinya itu tipikal yang ngedengerin ibunya banget kayak gitu, pasif gitu. Gimana pandangan NLP ya, teman-teman psikolog itu. Kemudian yang kedua, saya pengalaman saya menangani klien itu eh, klien itu bisa menemukan akar masalah lewat age regression dan ketemu inner child-nya. Tapi saya masih untuk diri saya gimana ya kalau untuk kita bertemu dengan diri kecil kita kayak gitu. Kalau kita nanganin klien itu enak banget gitu, kliennya jadi pulih, kliennya jadi berubah. Tapi saya masih struggle untuk saya self hypnosis. Eh, atau bagaimana saya merubah belief saya. Saya saya sangat senang ketika klien saya bisa dapat oh akarnya itu waktu dia mundur ke masa lalu masa SD waktu tempat pensilnya ditampar sama guru SD-nya gitu. Saya bisa menemukan sehingga klien itu udah percaya diri lagi berbicara di depan publik. Setelah ternyata banyak mundur waktu SMP juga pernah ditampar sama guru olahraga karena bertanya. Jadi SMA juga pernah di apa sama temennya kayak gitu. Sehingga pulang dari tempat saya, dia udah percaya diri ngomong. Ternyata ada banyak belief yang dari kecil itu mulai dari itu. Tapi kalau untuk ke diri saya sendiri, saya tuh ingin banget gitu juga menemukan diri saya tuh ini. Saya pernah coba ke hipnoterapis, tapi caranya beda sama cara saya dan dia nggak ngedalamin inner child aku. Padahal aku tuh udah kasih clue-nya dulu aku Nah, itu begini. dia. Ya gemes gak sih coach kayak aku tuh udah trans tuh aduh aku pengen peluk inner child aku tuh malah disuruh usir dadak katanya katakan selamat tinggal sama diri kecil kamu, aduh aku pengen peluk dia bikin dia merasa aman kayak gitu. Ada gak sih tipsnya atau ke self hypnosisnya kayak gimana ya, takutnya saya tuh kayak belum tahu coach jalannya gimana ya biar saya bisa kayak klienku ngeliding diriku sendiri itu masuk mundur ke dengan age regression bisa nggak ya. Karena saya tuh kayak kadang kayak ada beberapa hal lah yang saya ingin tahu akarnya di mana ya ini. Karena pola didik zaman dulu kan kolonial ya. Tapi saya nggak tahu momen apa yang sebenarnya itu trigger apa yang intinya di sini di belief saya itu kayak gitu. Kalau klien mas saya bisa bantu alhamdulillah sama ini bagus semua responnya. Tapi ke diri saya tuh gimana? Tadi kayak coach banyak menemukan belief tuh kayak menemukan belief tuh kayak gimana ya coach? Terima kasih. Terima kasih. Oh enggak, Mas Henry. Loh, kok aku? Terima kasih. Ini Coach Idrus yang paling banyak pengalaman biasanya. Nah, sama lah, Mas Henry juga. Ini mana dulu yang jawab ya? Manapun. Ini sebenarnya pertanyaan agak melebar gitu, tapi kita kerucutin aja dulu gitu. Yang pertama memang sejauh ini ya dari pengalamanku juga teman-teman selama berapa di hipnoterapi 15 tahunan kayaknya 15 tahunan itu. Aku selalu menggunakan cara yang berbeda ketika mentreatment diri sendiri. Jadi aku nggak mungkin menggunakan cara yang sama yang aku pakai ke klien untuk aku pakai ke diri sendiri gitu loh. Nah, itu memang menjadi PR ya teman-teman praktisi hipnosis, hipnoterapi gitu kan. Mungkin kalau melakukan hipnosis ke orang lain itu kok gampang ya, cepat, der gitu kan. Tapi kalau ke diri sendiri kok
gimana ya, kok nggak ngetrans nih, kok masih segini transnya gitu kan. Karena memang ya ada kecenderungan seperti itu. Makanya kalau ke diri sendiri yang bisa aku lakukan, aku pakai pendekatan yang berbeda gitu. Dan sejauh ini kalau boleh dikatakan penggunaan hipnoterapi dan juga NLP ke diri sendiri ya, ke diri sendiri. Aku lebih banyak menggunakan NLP dibandingkan hipnoterapi gitu loh. Karena NLP sendiri itu kan NLP dengan hipnoterapi memang bekerja di layer yang berbeda, di lapisan yang berbeda. Gitu loh. Kalau aku me, memaknainya, memahami bahwa NLP itu justru bekerja di dua layer sadar dan juga bawah sadar gitu loh. Nah, yang menariknya adalah setiap pendekatan dalam NLP itu kalau kita punya tujuan untuk mengubah diri sendiri, itu memang perlu dilakukan secara sengaja, deliberate. Jadi perlu dilakukan secara sadar. Gitu loh. Nah, orang-orang teman-teman yang praktisi hipnoterapi itu kan yang punya fokusnya kan subconscious minded banget gitu. Jadi kalau perubahan tidak terjadi di bawah sadar, seolah-olah manusia itu nggak bisa berubah gitu loh. Itu yang akhirnya membuat kacamata dalam menilai sebuah alat perubahan itu menjadi berbeda gitu. Kalau aku pribadi, karena ini pertanyaan ditujukan ke aku dulu dan aku menjawab, aku pribadi aku tidak menggunakan hipnosis atau hipnoterapi untuk diri sendiri, tapi aku lebih membongkar dulu tentang strukturnya dan juga urutannya, pola, struktur dan juga urutannya gitu loh. Contoh misal terkait dengan keyakinan tertentu gitu kan. Keyakinan. Nah, ini kalau misal kita mau bahas lebih dalam lagi, pertanyaan bisa gini kan. Apa yang aku yakini dari keyakinan ini? Wah, itu. Kita udah punya keyakinan nih. Gitu. Kenapa kalau kita tuh masih belum mau melepaskan keyakinan ini? Kita tanyakan dulu, apa yang aku yakini dari keyakinan ini? Jadi, prinsipnya, belief atau keyakinan, nanti kita akan bahas lebih banyak di belakang, teman-teman. Tapi ini aku spill dikit. Keyakinan, kalau mau diubah, prinsipnya itu memang perlu dikendorkan terlebih dahulu. Karena hal yang sudah menjadi belief atau keyakinan itu sifatnya sangat rigid, sangat kaku dan sangat kuat. Kita perlu banyak pendekatan, kita perlu menggunakan banyak cara agar yang beku ini menjadi cair terlebih dahulu. Termasuk semisal gini, aku pribadi, aku tidak meyakini bahwa aku punya inner child. Even aku semisal dididik dengan cara VOC gitu kan. Tapi aku nggak merasa bahwa aku punya inner child gitu. Nah, jadi kan balik pada keyakinan masing-masing itu. Nah, makanya keyakinan tuh perannya sangat besar banget terhadap bagaimana kita berperilaku gitu. Jadi kalau menggunakan hipnosis nggak cocok ya pakai cara yang lain gitu. Terus hal yang menarik lagi gini, ini terjadi tapi di klienku Mas Hendri itu. Klienku tuh pernah di Ya. hipnoterapi ceritanya. Terus dia datang ke sini juga, terus dia mau terapi ke aku, tapi dia request Mas. Pak, saya pingin diregresi ya Pak, biar saya bisa begini gitu kan. Terus Mas Hendri tahu styleku kan ya. Ya pada intinya aku tuh minta maaf gitu loh. Ya aku nggak bisa disetir Pak. Aku nggak bisa disetir gitu. Aku akan mentreatment klienku sesuai dengan apa yang dia ceritakan, bukan apa yang dia inginkan gitu. Aku ingin dibeginikan. Nah itu yang akhirnya membuat orang itu menjadi lebih kritis gitu loh. Semisal pada akhirnya dia nggak dilakukan treatment seperti yang dia harapkan gitu loh. Karena prinsipnya gini, aku buat analogi sederhana gitu. Kalau semisal kita lagi sakit nih, batuk pilek gitu kan, kita periksa ke dokter. Terus kita ngomong sama dokternya gini, dok, aku ini datang mau periksa, aku ini lagi batuk pilek gitu kan. Ini aku tolong diresepin obatnya ini sama ini ya dok. Itu kira-kira kurang ajar nggak pasien seperti itu gitu kan. Nah makanya yang perlu ya ini perlu kita sadari teman bahwa seorang hipnoterapis, seorang fasilitator, seorang dokter atau apapun lah ya profesinya itu memang sudah punya pengalaman gitu loh. Jadi kalau semisal uh, didikte dengan cara seperti itu mungkin kurang sesuai dengan pendekatan yang akan dilakukan sehingga akhirnya proses terapi jadi atau proses perubahan jadi tidak efektif lagi. Nah, kira-kira gitu sih ya. Mas Hendri mungkin ada tambahan. Baik, nambahin dikit mungkin dari Mas Idrus. Kali ini ngomongin soal silent treatment. Saya agak kurang jelas ya tadi di mana. Cuman mungkin yang dimaksud adalah mungkin laki-laki diamin gitu aja ya. Diamin pasangannya. Ini agak melebar terkait belief. Cuman ternyata dari research ini
Menurut guru saya namanya John Gottman. John Gottman ini seorang pakar pernikahan terkenal di dunia yang dia bisa mempredik apakah pasangan akan bercerai atau enggak dengan tingkat akurasi di atas 90%. Itu yang paling banyak ngelakuin, namanya dia, beliau nyebutnya adalah stonewalling. Itu adalah laki-laki. Kenapa coba? Karena laki-laki itu, ini teorinya evolusi. Jadi laki-laki itu lebih sensitif karena tugasnya zaman dulu wanita itu misalnya di rumah jaga anak-anak. Laki-laki itu dia ngadepi stres, berburu lah, apalah apa. Maka sensitivitas dia itu kayak gitu. Dia akan menghemat supaya nggak harus dia diam. Mendiamkan itu salah satunya. Supaya apa? Supaya tidak ada pertengkaran lanjutan. Sebenarnya tujuannya supaya pertengkarannya nggak tambah berat. Makanya kadang-kadang kecenderungan yang paling banyak, nggak selalu ya, tapi kecenderungannya itu adalah laki-laki. Karena ini ada rumusan evolusinya di sana. Supaya tidak tambah banyak karena dia bertugas untuk mencari ini itu di zaman dulu. Makanya dia memilih untuk udahlah diam aja daripada panjang. Udahlah gini aja, gini-gini. Udahlah nggak usah komunikasi dan lain-lain. Apakah itu baik? Tidak. Karena menurut John Gottman itu adalah satu di antara 4 prediktor yang bisa menjadi prediktor orang itu akan bercerai. Maksudnya salah satu yang perlu diperbaiki, red flag lah. Gitu. Salah satu yang paling besar menurut John Gottman adalah konten, penghinaan. Itu konten, ketika ada konten di obrolan tertentu dan itu sering, maka itu tanda yang sangat perlu diwaspadai. Nah, itu menurut saya lengkapi menurut guru saya John Gottman. Terus kemudian yang kedua, ini hubungannya sama belief gitu ya. Bisa nggak sih lakuin hipnoterapi pakai self hipnosis regresi? Dicoba aja. Nggak mungkin. Coba aja. Siapa tahu bisa. Kayaknya harusnya bisa sih. Gitu. Tapi ya tergantung tergantung keyakinannya dan macam-macam gitu. Jadi kalau ini mumpung ya nyambung. Apa sih NLP hipnoterapi bedanya? Saya kira kita hipnoterapi itu ngomongin soal terapi, NLP itu ngomongin tidak soal terapi. NLP is not terapi. NLP adalah disiplin yang melingkupi banyak disiplin lain, termasuk salah satu yang dimodel adalah hipnoterapi. Gitu ceritanya seperti itu. Jadi dalam keyakinan saya. Tapi memang menarik, ada hal-hal di masa lampau ke situ yang bisa membuat belief ini tuh muncul Ya. gitu. Jadi saya punya klien ini. Jadi klien saya itu dia nggak nikah-nikah cukup lama, umurnya udah tambah. Saya tanya obrolan biasa gitu. Emang apa sih? Kenapa sih kamu nggak? Ya nggak tahu aja mas. Emang kamu persepsi ke laki-laki gimana? Ya biasa aja. Laki-laki ada yang baik, ada yang enggak. Kira-kira gitu ya. Tapi dalam sesi tertentu, saya lakuin sebuah wawancara yang lebih intensif gitu ya. Dia kaget saat itu. Laki-laki itu adalah dia sambil lempar buku ke saya dan ketawa gitu ya, menyebalkan atau apa gitu. Nah, itu yang dia belief lebih dalamnya lebih muncul di sana ternyata adalah menurut dia laki-laki itu ya nyebelin. Maka hidup sama laki-laki itu akan membuat hidupnya tidak enak, tidak nyaman karena ketemu sama orang hidup terus-terusan sama orang nyebelin. Nah, belief itu akan mempengaruhi perilakunya. Sehingga ketika dia ketemu dikenalin sama orang dia, iya sih bagus sih. Tapi perasaannya kayak ada rasa yang enggak lah, enggak lah, enggak lah. Kenapa? Karena nggak sadar beliefnya soal laki-laki itu mempengaruhi cara dia merasa juga dan memilih berperilaku juga. Nah, itulah kemudian belief ini sangat-sangat penting sekali, teman-teman. Jadi coba cek teman-teman, apakah ada pola berulang dalam hidup kita yang terus berulang-ulang dengan orang yang berbeda, peristiwa yang berbeda, tapi intinya sama aja. Nah, kalau ada seperti itu biasanya ada belief yang belum selesai. Belief ini kuat karena ditopang sama emosi biasanya gitu. Nah, maka kita perlu cek apa yang kita yakini terhadap hal itu. Kok aku mesti gitu ya? Kok aku setiap hari Senin itu kok perutku sakit ya? Kok aku gini setiap ketemu orang model gini mesti kerjasamaku hancur ya? Gitu, ada temanku ya. Kenapa ya kalau aku bisnis kerjasama itu mesti ujung-ujungnya sama aja dan itu udah terjadi berulang kali, 5 kali atau berapa kali. Ya, cek aja. Kenapa pola hidup berulang? Kenapa? Karena pola hidup ada riset bagian paling atas di iceberg ini, teman-teman. Nah, itu adalah hasilnya. Kenapa kok bisa muncul? Karena ada sesuatu di bawahnya. Yang kita telusuri adalah hal-hal yang di bawah itu. Apa yang kita yakini? Menurut saya pribadi, teman-teman, kayaknya setiap orang tuh selalu punya belief yang disebut di pertanyaan, apa hubungannya sama mental block? Mental block adalah
belief yang menghalangi kita untuk lakuin sesuatu. Nah, pertanyaannya, mental block itu baik buruk? Ya tergantung dong. Kalau mental blocknya itu memblok kita untuk ngelakuin hal jelek kan nggak apa-apa. Aku tuh kok punya mental block ya minum minuman keras gitu. Iya berarti kan ya nggak apa-apa dong punya mental block kayak gitu tuh misalnya. Jadi mental block tuh jangan selalu dipukul rata. Mental block tuh just adalah sebuah belief yang menghalangi kita untuk ngelakuin sesuatu. Tapi kalau mental blocknya itu menghalangi kita untuk ngelakuin hal produktif, maka kita perlu cek apa tuh? Apa sebenarnya mental block itu? Gitu guys, terus mungkin ada tambahan. Ya, terkait sama pertanyaan Mbak Anggriana tadi. Kan kalau aku ngelihat dari cerita tadi kan, Mbak itu kan meyakini bahwa ketika berkomunikasi dengan inner child-nya, terus dipeluk, itu adalah jalan perubahannya atau jalan kesembuhan lah gitu kan. Sementara mungkin si terapisnya saat itu punya keyakinan bahwa dengan mengucapkan say goodbye pada si inner child ini, itu adalah cara terbaik biar kita bisa lepas dari problem itu. Nah, ini kan termasuk perbedaan belief tuh. Nah, kalau beliefnya nggak nyambung, jadinya, nah Mbak Anggriana sendiri berharap bahwa beliefnya ini terwujud gitu kan. Ketemu dengan inner child-nya, dipeluk gitu kan, terus apa disayang, memastikan bahwa dia itu aman gitu. Tapi sementara terapisnya mengatakan bahwa cara ini yang efektif. Nah, pada akhirnya karena Mbak Anggriana bertahan dengan belief yang lama bahwa dengan memeluknya, dengan memberikan perhatian, memastikan bahwa dia aman itu adalah jalan perubahannya, satu-satunya jalan perubahan, ya ketika itu nggak terwujud, ketika itu nggak dilakukan sama terapis, maka ya kayak kayak nggak diterapi aja jadinya, karena hasilnya masih sama. Ya, Gitu. Kita fokus ya, dulu ya, ya, ya. ke chat ya, Mas Hendria. Mbak Anggriana, mudah-mudahan Boleh, boleh, terjawab boleh. ya. Nah, Sebenarnya hasilnya ada kok coach dan saya tetap ikut karena kan itu bawah sadar ya kalau ini. oh, ada Cuma ya? Alhamdulillah. dan ada perubahan tuh Hmm. setelah hipnoterapi karena dia memang menyentuh bagian paling sadar sebenarnya dari hipokampusnya udah amigdalanya udah ditenangin sama Hmm. sugestinya. Cuman apa namanya agak struggle aja untuk ke diri sendiri tapi udah dapat insight-nya emang beda ya coach dari NLP sama ini. Tapi kalau saya menilai sih poin yang disampaikan di slide itu sebenarnya ada juga di hipnoterapi ya. Kayak Iya, gitu. karena NLP dengan hipnoterapi Ya, kan memang beririsan gitu ya. ya, ini jadi kalau boleh jujur sebenarnya ini tidak di hipnoterapi, tidak di NLP, justru ini sebenarnya paling awal kayaknya di psikoanalisa. Iya, Mungkin ya di sana yang iya, kemudian dipakai di betul. mana-mana. Jadi kadang-kadang hipnoterapi, NLP gitu ya kalau kita-kita ini ngambil-ngambil gitu. Iya kayak reframing NLP juga kan ya. Sebelum NLP Exactly, udah betul. ada sebenarnya. Ya reframing Heeh. ada juga di hipnoterapi. Iya, Ya, reframing cenderung di NLP, betul. di NLP. Tapi sebelum ada NLP, reframing udah ada. Oh gitu ya. Iya. Ya, by the way saya dulu ngelakuin praktek hipnoterapi 2009, 2010 mungkin ya, sampai 2019, 2020 mungkin ya. Jadi ada banyak pengalaman di sana, terutama dengan teman-teman yang terkait belief gitu. Dan makanya ketika saya ditanya apakah bisa melakukan pada diri sendiri terkait itu, dicoba aja. Karena setiap orang kayaknya beda-beda. Apakah saya Iya. bisa? Bisa. Saya bisa ngelakuin pada diri saya sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu hipnoterapi itu kan terjebak di teknik ya. Padahal Iya. sebenarnya bukan itu. Kalau kita belajar NLP sebenarnya adalah mental map kita yang sebenarnya perlu perlu kita otak-atik itu. Nah, kita Mm-mm. meyakini the map is the territory. Bahwa map itu, keyakinan itu, peristiwa itu, hal-hal itu semua, teknik itu adalah sebuah kenyataan. Tapi bukan, itu adalah teknik, adalah alat untuk ngutek-ngutek persepsi aja. Kalau di NLP loh ya. Teknik adalah alat untuk ngotak-ngotak persepsi. Bagaimana persepsi ini dirubah dengan hal itu. Karena persepsi itu adalah ngomongin soal di belief juga di sana. Itu mungkin insight yang saya pribadi dapatkan. Oke, kita anu dulu ada sebuah chatting. Apalagi masih terus chattingnya? Ya, sebelum ke Mbak Sinta ya, kita baca chat dulu Hmm. ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Febri ini. Belief itu apakah sama dengan keyakinan? Sama. Belief itu bahasa Inggrisnya Ya, keyakinan, Mas. ya. Dan apakah belief yang sudah tidak relevan itu sama dengan mental block?
bisa berpotensi Hmm. menjadi mental block. Nah, Bisa berpotensi jadi mental block bahkan ke fisik. mm-mm, Jadi ini mm-mm. salah satu kasus saya. Jadi dulu hipnoterapi. Jadi ada klien saya itu kena vaginismus. Jadi setiap berhubungan badan dia tidak bisa tendang tuh. Dan itu berjalan berpuluh tahun mungkin ya, bertahun-tahun. Sampai akhirnya sudah dicoba dikasih ini, dikasih itu. Bahkan dikasih narkoba biar nggak sadarkan diri, biar bisa berhubungan intim sama suaminya, tetap nggak bisa. Nah, ternyata something happen ternyata. Nggak ngaku sih awalnya, gitu. Tapi pelan-pelan kita lakuin strategi di sana dan ketemulah bahwa sesuatu terjadi di masa lampau, ada sebuah pelecehan yang terjadi. Suaminya juga nggak ngerti, nggak tahu dia, gitu loh di sana. Nah, mungkin dia merasa akhirnya nggak berharga atau nggak apalagi gitu. Dan itu dia yakini. Sehingga secara refleks gitu ya, tubuhnya itu merespon seperti itu. Nah, apa yang terjadi setelah kemudian diproses gitu ya, ketika dikabari itu, makasih Pak Hendri, akhirnya istri saya hamil. Padahal dia udah berpuluh Tahun-tahun. tahunan mungkin di sana gitu, nggak bisa. Saya tidak mengatakan bahwa vaginisme mesti seperti itu, tapi kasus yang saya tangani bagaimana belief soal itu, soal merasa perasaan eh, dari belief yang aku nggak berharga, memicu sebuah emosi tertentu, itu bisa ngaruh ke behaviornya orang. Secara nggak sadar dia, secara sadar aku juga pengen, tapi aku nggak bisa. Nah, kira-kira gitu ke situ. Bagaimana itu mental block itu bisa ngaruh ke fisik. Yes, oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak dosen, dari teman-teman psikolog juga ini, ada Mas Andi Cahyadi. Oh, Mas Andi. Mas, boleh diceritakan bagaimana cara upgrade belief-nya? Nggak boleh. Nanti aja pas ngopi. Nanti ya pas habis masuk ke pemodelannya. Ini dari Mas Puri juga. Tips dong coach, bagaimana belief yang sudah ke upgrade agar permanen dan tidak kembali downgrade kembali. Nah, gimana tuh Mas Hendri? Hah? Ini teman-teman psikolog ya semua itu udah ngerti. Jadi kayak gini. Jadi teman-teman semuanya belief itu bisa nggak upgrade terus nggak downgrade? Bukan gitu modelnya kalau menurut saya. Belief itu bisa sangat rentan terganti karena gini. Aku sudah gini kok tapi kok geser lagi ya? Ya wajar kita setiap hari itu ketemu dengan exposure yang bermacam-macam. Tapi yang kita lakuin adalah supaya nggak downgrade, yang kita bisa lakuin adalah critical thinking. Sebelum itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kita perlu menyadari ini apa sih supaya aku nggak pakai nggak ketular belief yang nggak konstruktif gitu. Tapi kalau belief yang dulunya ada sempat hilang terus muncul lagi, berarti yang zaman dulu itu memang aslinya belum terupgrade. Cuma Iya. anu aja apa namanya ya dia nggak aktif aja gitu di sana tapi dia sebenarnya juga belum update aman maka kita perlu lakuin update yang lebih radikal lebih dalam ini sebenarnya apa sih yang perlu aku lakuin di situ gitu lebih dalam gitu karena kadang-kadang di level pikiran sudah jadi misalnya kita tuh tahu nih aslinya itu tuh jelek karena kita tahu tuh tapi kok tetap aja ya aku tuh tahu kucing itu lucu misalnya gitu ya tapi aku tetap takut orang fobia kan misalnya gitu Hmm. kan ada konflik tuh aku tuh tahu ini gini jadi nggak semua sebuah informasi yang bagus itu akan langsung kita akuisisi jadi sebuah belief nggak Hmm. selalu nggak sesederhana itu ada sebuah proses yang kita perlu lakukan kan ada sebuah proses sehingga belief itu bisa mengkristal kira-kira gitu tadi ada Mbak Sinta. Ya, Mbak Sinta, silakan Mbak. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya Mbak Sinta. Ya, saya nanyanya sebenarnya ya sama aja ya dengan sama Mas Andi tadi ya gitu. Bagaimana cara untuk mengupgrade belief itu yang sudah terlanjur terbentuk? Hmm. Kayak gitu. Contoh Ya. kasus nih, misalnya begini. Dia sama sih seperti yang dicontohin dengan Coach Hendry tadi ya. Yang apa yang tetap jadi gadis gitu ya. Nggak nikah-nikah gitu ya. Nikah gagal lagi, Iya, iya. nikah gagal lagi gitu. Nah ini dia ada kasus lagi, dia nikah, kemudian cerai. Kemudian beberapa tahun kemudian udah cerai ya, nikah lagi, cerai lagi. Nikah lagi, cerai lagi. Gitu. Hmm. Terus pacaran ya gitu. Hmm. Ditinggalin lagi, PHP Hmm. lagi. Udah Ya. putus. Terus ketemu lagi dengan seseorang, pacaran lagi, begitu lagi. Ketemu lagi dengan laki-laki, begitu lagi. Ini pola yang berulang ya gitu. Bagaimana caranya untuk mengatasi ini Mas Hendry gitu. Gitu ya. Hmm. Jadi
ada unfinished business ya di masa lalu, ya pola berulang. Oh, menarik ini, Nah, menarik ayo, ini. aduh Jadi, ini ya ya, ini pertanyaan menarik dan saya kira Mbak Sinta udah paling tahu tuh jawabannya, cuman mau ngetes aja. enggak, aku nggak tahu bener aja nggak tahu. Gak. Aku nggak pengen jawab secara langsung, tapi aku pengen cerita dulu ke klienku. Jadi klien realku jadi datang karena katanya keluhannya adalah awalnya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur gitu. Diantar sama suaminya. Suaminya ini dia tuh nggak bisa tidur. Suaminya keluar, istrinya datang, masuk, udah dalam kondisi yang aku udah bisa. Ini kalau kita namanya dikalibrasi kalau ini ada something. Saya dulu punya keluarga yang baik, bapak ibu saya baik. Ya, kita cerita gitu. Sampai akhirnya bapak saya selingkuh dengan seorang wanita. Dan sejak saat itu saya meyakini dan saya punya keputusan bahwa saya tidak mau menikah dengan laki-laki seperti bapak saya. Ya, kira gitu. Jadi dia meyakini, dia cerita di situ. Awalnya tiba-tiba dia cerita gitu. Saya tidak mau menikah dengan laki-laki yang seperti bapak saya. Dalam perjalanan, akhirnya saya ketemu seorang laki-laki yang sangat berbeda dengan bapak saya. Itulah suami saya. Oke, saya udah, dia jeda. Saya dalam hati sudah batin ini. Habis ini pasti ngomong tapi, alah bener kan? Tapi, ternyata setelah 3 bulan saya menikah dengan suami saya baru tahu suami saya persis dengan bapak saya, bukan selingkuh. Saya cek dulu, jangan-jangan itu karena persepsimu, Mbak. Karena kamu pernah punya palang. Enggak, saya punya buktinya. Saya punya buktinya. Wow. So, teman-teman ini menarik ya. Dia meyakinkan punya sebuah program di pikiran bawah sadar. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Nah, ini menarik nih. Jadi di orang di Jawa itu ada satu istilah menarik, sopo geting bakal nyanding. Nyanding. Benci. Siapa yang membenci, dia justru akan memilikinya, dia akan memakainya. Semakin membenci sesuatu gitu ya, dia akan semakin kuat cengkeraman emosinya. Nah, ini yang kemudian seolah-olah kayak programnya itu kayak ini kok bertolak belakang lah. Loh iya, karena dia terlalu membenci papanya, pikiran sadarnya sibuk mencari orang yang berbeda. Pikiran bawah sadarnya sebenarnya Ngetrack ke dia sana. sangat familiar sama pola yang ini. Orang tuh kan mencari yang familiar kan. Orang tuh sangat tidak nyaman dengan yang unfamiliar. Otak kita itu. Kenapa kok orang di KDRT kadang-kadang nggak mau cerai macam-macam? Karena sebenarnya udah familiar. Dan kenapa kok dia cenderungnya kalau kayak gitu nyari bad boys lagi. Kenapa? Ya karena familiar dia otaknya gitu. Dan dia nggak sadar nyari yang model-model kayak gitu juga gitu Yang loh misalnya. sama, Nah, yang mirip gitu. iya, subtle program seperti itu teman-teman. Itu tidak hanya terjadi yang se-ekstrim itu teman-teman. Bahkan dalam hal-hal yang dalam diri kita yang kecil-kecil itu terjadi juga. Nah, saya pun punya dan saya kenali justru, kok aku gitu ya, saya dapat feedback. Kok kamu mesti gini toh? Kak pikir, oh iya ya. Jadi coba cek teman-teman, ada nggak hal-hal yang di orang tua itu bapak ibu nggak suka, teman-teman nggak suka, entah di bapak, di ibu atau orang terdekat. Dan coba cek, apakah hal yang tidak disukai itu ada yang nempel ke perilaku Anda? Kok aku jadi mirip sih? Ada klien kayak gitu. Jadi klien saya itu dia cerita sebel banget sama ibunya, mamanya, karena didiknya itu VOC sekali. Dimarah-marah gini. Oh, dia udah cerita puas, saya tanya gini, emang kamu caranya didik anak gimana enggak? Ketawa gitu, dia sambil ketawa. Kok sama ya mas sama ibuku dulu didik aku? Nah kamu maksudnya gimana? Dia nggak sadar bahwa yang dia lakuin ke anak itu mirip sekali sama ibu yang dilakuin sama dia yang dia keluhkan, yang dia sebel sama ibunya, tapi dia nggak sadar dia ngelakuin pola yang sama ke anaknya. Itulah pola berulang. Dan kalau generasi itu nggak ngelakuin perubahan, maka kecenderungan parentingnya akan sama. Makanya pola itu akhirnya kenapa diturunkan transgeneration traumanya karena pola itu diulang sama orang tuanya dilakuin lagi ke anaknya, anaknya lagi ngulang pola orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. So, kita perlu membaca sinyal-sinyal pikiran bawah sadar ini lebih lembut ke diri kita, teman-teman. Saya pun menjadikan diri saya itu saya teliti apa ya? Apa? Ini kenapa ya muncul? Nah, justru dengan cara itu kita melihat diri kita bukan sebagai sesuatu yang statik,
tapi sesuatu yang perlu kita pelajari untuk kita update. Ada sesuatu mungkin yang perlu kita delete nih keyakinan yang nggak oke. Gimana caranya lah nanti Coach Idrus akan nyampein. Tapi kesadaran dulu yang pengen dibangun sebenarnya di dalam diskusi kita hari ini adalah, yuk kita sadar yuk. Kenapa sih ada pola perilaku berulang? Kenapa sih ada sebuah pola kehidupan berulang? Jangan-jangan ada sesuatu di bawah sadar kita yang kita belum menyadarinya, sehingga pola itu berulang. Dia pengen ngasih kita informasi, tapi kita belum. Nah, gitu. Masih terus silahkan ditambahin. Oke, sip. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya dan juga respon-responnya. Kita lanjut aja, Mas Hendri ya, ke slide Ya. berikutnya. Kita akan membahas tentang sebuah model yang sebentar, berantakan. Bentar, Mas Hendri. Kok masih berantakan? Oke. Ini ganti laptop. Enggak, Hmm. bentar. Kadang-kadang emang gitu ya, program tuh wis ditotong ngoyo-ngoyo ya berantakan lagi gara-gara ada trigger. Iya. Kita sudah berusaha meyakini seperti ini, kena trigger, lepas. Berarti ada program yang lebih besar dan lebih lembut belum kita temukan. Selidiki lagi. Apa sebenarnya? Selidiki lebih dalam. Jadilah apa ya, self inquiry. Kita meneliti diri kita. Ada apa ya? Apa? Tanpa penghakiman loh ya. Jadi kalau kita sendiri itu kalau mau tanpa penghakiman, kita melihat diri kita sebagai sebuah masterpiece-nya Allah yang bisa memulihkan dirinya sendiri. Gitu, self healing lah rasanya gitu. Yang perlu kita lakukan adalah oke, kita menyadari pola-pola itu dan memberikan dengan welas asih, ada pola ini dalam diriku. Udah gitu. Ada pola ini sama diriku. Dia mungkin tujuannya baik, tapi nggak update, tapi nggak pas sama kondisi saat ini. Monggo kasih terus. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan pembahasannya ya. Kita masuk ke tema intinya. Pembahasan intinya itu tentang bagaimana kita bisa membaca program di bawah sadar kita. Ini adalah sebuah model untuk menggambarkan tentang proses dan juga bagaimana kita bisa mengenali apa sih yang ada di dalam bawah sadar kita, teman-teman. Coba cek, teman-teman. Saat kita mengalami satu kejadian yang kita anggap itu sebagai sebuah trigger, sebagai sebuah pemicu, ya. Kita ambil contoh ini karena mungkin udah cukup banyak yang punya anak gitu ya. Kita ambil contoh ini aja. Ketika anak melakukan hal yang kita tuh nggak suka, yang kita nggak inginkan, gitu kan. Kadangkala itu akan men-trigger diri kita. Sehingga muncul, kita langsung lompat dulu ya, kita langsung muncul ke behavior. Sehingga muncul perilaku tertentu. Gitu kan. Ada yang orang, ya udahlah, tenang aja, biasa aja. Ada orang yang, wash, wow, 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 gitu kan. Macam-macam respon orang-orang. Perilakunya itu macam-macam. Gitu ya. Nah, ada event atau kejadian yang memicu, kemudian muncul perilaku seperti itu. Nah, sekarang kita cek dulu. Apa makna yang selama ini diberikan saat peristiwa yang mirip-mirip seperti itu, yang dianggap sebagai trigger itu muncul. Ya. Apa maknanya? Meaning-nya itu apa? Meaning ini hadirnya dari mana sih? Gitu kan. Meaning hadirnya dari mana? Nah, cara kita untuk bisa mengenali keyakinan yang kita miliki, ini di awal dari trigger itu dulu, teman-teman. Kalau ada sensasi yang nggak enak, ada emosi yang nggak pas, gitu kan, itu semuanya berhubungan soalnya. Contoh, misal, aku memaknai ketika anakku, apa ya contohnya ya, kalau di rumah ini, belum sholat, misal, belum sholat gitu kan, itu biasanya agak sedikit nge-trigger gitu kan, gitu. Karena, nah setelah di tracing, karena makna yang aku berikan tentang sholat itu cukup dalam gitu loh. Jadi kalau ini sebagai suatu hal yang wajib aja nggak dilakuin gitu kan, apalagi hal yang urusan sama manusia. Jadi kayak aku tuh mengenali gini, kalau urusan dengan Allah aja disepelein, gimana nanti urusan dengan manusia yang lain? Nah gitu loh, itu adalah
sebuah meaning, sebuah makna yang akhirnya membentuk sebuah keyakinan dalam diriku. Makanya ketika anak-anakku sholatnya itu molor gitu kan, biasanya aku agak ke-trigger di situ. Tapi aku menganggap bahwa apa ya, perilaku yang muncul tuh masih masih cukup oke kok gitu. Tapi karena itu aku butuh itu. Atau mungkin di hal yang lain gitu, semisal di jalan lah, di jalan mungkin mau senggolan sama orang gitu kan. Itu kan trigger ya, trigger gitu kan. Nah, hal yang menariknya adalah ada momen di mana aku tuh biasa aja gitu. Ada momen di mana aku kayak oh, setan alas. Nah, misal gitu ya. Kok bisa muncul respon itu macam-macam gitu kan. Ya. Nah, itu kalau aku mengenali diriku sendiri, teman-teman, itu biasanya dipengaruhi oleh emosi apa yang saat itu paling dominan yang muncul gitu. Jadi sehingga emosi itu akan mempengaruhi bagaimana caraku memaknai kejadian tersebut sehingga perilakunya menjadi muncul. Nah, itulah sebuah gambaran sekilas teman-teman ya untuk menceritakan bahwa model ini itu dibentuk untuk menyederhanakan suatu proses agar kita tuh bisa memahami bagaimana sih perilaku kita itu terbentuk dan bagaimana perilaku kita itu sangat dipengaruhi oleh makna, oleh emosi yang kita miliki, oleh self talk ya, oleh apa yang kita omong sama diri sendiri dan juga sensasi di fisik gitu loh. Nah, ini pengantar dari aku. Monggo Mas Hendri untuk disampaikan lagi. Iya. Disinilah teman-teman semuanya, apa yang jadi pembuka diskusi kita tentang yang saat ini disebut dengan trigger, itu justru menjadi pintu gerbang yang sangat penting untuk diri kita mengenali apa belief kita. Nah, jadi teman-teman semuanya, mulai hari ini kita perlu mungkin lebih sadar ya, aware ya, alih-alih kita melemparkan keluar terhadap sebuah trigger, kita perlu cek ke dalam, apa yang saya yakini kok saya bisa punya behavior atau berperilaku seperti ini. Apa yang ada black box dalam pikiran saya ini? Kok bisa ada trigger itu perilaku saya seperti ini? Gitu. Nah, apa bedanya belief sama value? Ya, oke, ntar masih terus. Value adalah bagian dari belief. Jadi kembali di sini adalah polanya adalah ada trigger, belief, behavior. Ini adalah jalur cepatnya kita. Secara otonomi paling sering kita tuh ngelakuin di jalur cepat ini. Kita ada trigger, masuk dulu ke database, ini tuh apa artinya? Apakah ini aman, nggak aman, apa ini artinya apa, baru kita bereaksi. Seret. Trigger yang sama, itu bisa menghasilkan behavior yang beda-beda. Gitu kan, di sana kan? Gitu ya. Trigger yang sama, misalnya nih ada pimpinan marah, teriak-teriak misalnya, itu bisa behaviornya staff beda-beda semua. Kenapa? Tergantung belief yang dia yakini. Misalnya ada belief, oh yo biasa gitu. Bapakku aja lebih keras daripada itu. Itu misalnya gitu. Ada pengalaman masa lampau yang dia kemudian mengkristal. Nah, beliefnya adalah ya itu nggak seberapa, biasa aja, wajar itu bos ngomong gitu. Tapi ada yang satu mungkin kok kayak gitu banget sih, itu menyakiti mental health saya misalnya gitu kan. Oke lah, itu behaviornya jadi beda. Udah saya resign aja. Nah, misalnya gitu. Itu ditentuin bukan oleh event atau triggernya sendiri. Trigger is just trigger, itu adalah sebuah fakta, kenyataan. Tapi menentunya adalah program di dalam pikiran kita yang kemudian menyebabkan itu kita berperilaku tertentu. Jadi kira-kira Mas Idrus, belief ini sebenarnya model kayak apa sih Mas Idrus kalau kita terjemahkan ke dalam model pikiran tuh, ke dalam cara kita melihat pikiran. Gimana Mas? Belief itu? Belief itu kalau kita lihat gitu ya, pengaruhnya ke dalam pikiran itu mempengaruhinya seperti apa sih? Dengan mekanisme seperti apa? Oke, ini kalau mengacu sama penjelasannya Mas Hendri yang awal tadi ya, bahwa kita kan punya kecenderungan ada respon cepat dan respon lambat, memproses suatu informasi secara cepat dan juga lambat, atau yang biasa kita kenal dengan thinking fast sama thinking slow gitu kan. Nah, di thinking fast ini ya, misal kan alurnya adalah dari event atau trigger itu langsung ke belief. Ini waktu proses eksplorasi kita waktu itu, ini perlu aku samain juga ke teman-teman Mas Hendri ya. Ini contoh nih, semisal aku cukup sering untuk melakukan pitching program ya, untuk nawarin proses negosiasi harga, program dan sebagainya gitu kan. Aku punya keyakinan gini,
keyakinan ini kan karena sudah terbentuk bertahun-tahun ya teman-teman ya. Dari pengetahuan, dari pengalaman, dari yang aku lakuin. Nah, sehingga muncul sebuah keyakinan gini, Idrus itu master persuader gitu. Jadi siapa aja bisa ditekuk gitu kan. Siapa aja bisa dipengaruhi gitu. Sehingga ketika triggernya adalah ketemu sama orang yang susah gitu kan, orang yang kaku gitu kan. Itu langsung ke belief bahwa bisa aku master persuader. Nah, gitu. Jadi belief itu yang akhirnya membuat perilaku 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 persuasifku itu muncul, baik dari verbalnya, non verbal itu akan muncul. Nah, itulah yang membuat bahwa belief itu ini juga menegaskan bahwa belief itu punya punya peranan yang besar untuk ngedrive perilaku kita. Nah, belief itu adalah akumulasi juga dari pengalaman, dari pengetahuan, ya, sehingga itu mengkristal di dalam diri kita. Nah, itu sebuah metafora. Jadi, pemahaman dan pengetahuan yang mengkristal pada diri kita, itulah yang akan menjadi sebuah belief atau keyakinan. Makanya, belief itu juga bisa bersifat rigid atau kaku, teman-teman. Cuma kalau kita melihat kerigidan atau kekakuan dari belief itu kan macam-macam ya. Kalau memang belief-nya itu rigid untuk membuat kita semakin produktif, semakin lebih fleksibel pada akhirnya. Kayak misal kerigidanku terhadap diriku sendiri, aku meyakini bahwa aku adalah master persuader, orang yang jago banget untuk mempersuasi, itu adalah keyakinan yang rigid, yang kaku, tapi membuat perilakuku yang muncul itu fleksibel. Itu nggak apa-apa dipertahankan. Tapi kalau semisal keyakinan yang rigid itu akhirnya membuat aku melambat atau mungkin terhenti gitu atau mungkin semakin menjauhkanku dari tujuan, maka yang perlu aku lakukan ya pasti akan aku ubah gitu loh. Nah, makanya di belief itu isinya juga adalah biasanya kumpulan kata-kata yang kita susun baik sadar ataupun tidak gitu kan. Nah, dalam NLP sendiri kita mengenali bahwa struktur kalimat pembentuk belief itu kan ada dua, teman-teman. Ada namanya cause effects, dan juga satunya lagi adalah complex equivalent. Cuma kita nggak akan terlalu banyak membahas hal itu, tapi sederhananya adalah, contoh semisal ini, kalimat cause effect tuh, kalau ketemu dia tuh, aku jadi sumpek gitu loh. Kalau ketemu dia tuh aku males banget gitu. Kalau ketemu dia tuh aku pingin menghindar. Gitu. Itu adalah pola kalimat cause effect. Nah, cause effect ini adalah struktur kalimat pembentuk belief. Nah, kalau kita ingin mengubah belief kita, nah, cara yang bisa kita kenali kalau kita mau mengacu sama pola ini adalah kita perlu tahu dulu triggernya itu apa. Karena trigger itu suatu hal yang sangat istimewa sebenarnya teman-teman. Nggak boleh kita lewatkan gitu. Makanya perubahan yang dilakukan di sini adalah perubahan secara sadar, bukan perubahan secara bawah sadar. Nah, ini pendekatannya cukup beda. Nah, saat kita mengenali kok kejadian ini membuatku seperti ini ya, itu menjadi langkah awal kita untuk mengubah belief kita terlebih dahulu. Karena belief itu biasanya perlu dipicu, Mas Hendri. Kalau nggak ada pemicunya, ya dia cuma diem aja gitu. Karena dia beroperasi, belief itu, keyakinan kita itu beroperasi saat ada stimulusnya, saat ada triggernya. Kalau nggak ada, ya dia cuma diem aja. Makanya dia di latar ya. Iya, betul. Jadi background dia. Dia ada di background, kita nggak sadari, dia ngerain beberapa hal, cuman kita nggak sadarin. Gitu. Nah, itu belief yang kalau menurutku perlu dipertahankan yang kayak gitu-gitu, Mas Hendri. Yang belief yang membuat aku lebih oke, performku lebih peak lagi gitu kan. Nah, belief yang membuat kita kayak nggak oke, ya kita kenali juga dari triggernya sama gitu. Kalau ketemu orang kayak gini kok aku sumpek ya, kok pingin menghindar ya gitu kan. Nah, itu kan perilakunya kan ya, sumpek, pingin menghindar, nggak pingin berurusan gitu kan. Kita cek dulu, kita geser ke meaning. Nah, perubahan yang kita lakukan di sini adalah membuat cara berpikir kita itu lebih lambat atau thinking slow. Caranya masih terus. Ya, jadi caranya adalah macam-macam kalau kita mau mengacu ke sini. Yang pertama, ketika ada trigger, kita kenali dulu sensasi yang muncul di fisik seperti apa. Itu bisa. Ini bukan urutan, teman-teman, tapi jadi sebuah pilihan. Kita bisa mengenali dari sensasi yang muncul di badan kita. Kok gini ya rasanya? Kok gini ya feelingnya? Gitu. Itu kan satu hal yang
lebih mudah kita kenali dibandingkan kita langsung mencoba untuk mengenali ini apa ya keyakinan yang aku pegang. Itu lebih challenging, sangat sangat susah kalau menurut saya teman-teman. Jadi ketika ada trigger, kita kenali dulu beberapa hal di sini ya. Yang pertama mungkin kita kenali dari sensasi di tubuh. Yang kedua bisa juga dari self talk kita. Kita udah ngomong apa sih sama diri kita sendiri gitu. Yang berikutnya ada juga emotion. Saat ada trigger, kok aku ngerasa muncul emosi ini ya. Nah, emosi itu kan macam-macam ya. Nggak cuma marah gitu kan. Apapun emosinya gitu loh. Sehingga kita perlu membuat proses berpikir kita itu menjadi lebih lambat. Karena kalau kita langsung loncat ke behavior ya berarti itu adalah pola berpikir fast, cepat dan itu sifatnya automatic thinking gitu loh. Kita nggak sedang benar-benar berpikir. Nah, pendekatan yang kita pakai di sini kalau kita mau mengubah program di dalam diri kita bahwa di keyakinan kita perlu geser dulu cara berpikirnya menjadi lebih lambat gitu, atau thinking slow. Yaitu dengan ketika ada trigger, kita bisa kenali dari 3 hal yang ada di bawah itu, sensasi yang muncul di badan, self talk-nya, kita ngomong apa gitu kan, dan juga emotion. Nah, meaning itu setelah saya dan Coach Hendry gali lebih dalam lagi teman-teman. Meaning itu ternyata bukan hanya sekedar kata-kata gitu loh. Mungkin selama ini kita kayak terpaku bahwa makna itu hanya sekedar kata, terbentuk dari kata. Ternyata enggak. Gambar dan juga sensasi itu juga merupakan meaning, makna gitu. Jadi ini gambaran dulu dari aku gitu, akan ditambah lagi sama Coach Hendry. Silakan Coach. Baik, so teman-teman, apa yang kita bisa lakukan dengan model ini? Satu, seperti yang saya sampaikan tadi, model awalnya adalah secara otomatis kita akan pakai model atas tuh, event atau trigger, langsung pilih apa yang muncul dan itu beroperasi sangat cepat di belakang layar, di background, dan muncullah jadi behavior. Jadi seolah-olah ada trigger, muncul behavior. Padahal kenyataannya dia lewat dulu tuh, di dalam pikiran untuk diolah dulu, melewati sensor namanya belief. Nah, untuk mengubahnya, kita perlu pakai mode yang lain. Seperti kata-katanya Einstein ya. Jadi untuk mengubah sebuah masalah gitu, kita nggak bisa mengubahnya dengan cara berpikir yang sama di mana masalah itu dibuat. Nah, maka kita perlu menggeser ke perspektif yang jauh lebih dalam. Nah, apa yang kita bisa lakuin adalah tips pertama, pause. Berhenti dulu. Ketika ada trigger, berhenti dulu. Oke, apa ini? Ada trigger gitu ya, kita akan memicu kan di situ kan, entah itu emosinya muncul, entah itu self talk-nya muncul di bawah itu kan di sana kan. Nah, kita stop dulu, karena kalau nggak stop nanti meaning-nya langsung muncul otomatis kan biasanya kan. Nah, di sana kan. Nah, cek trigger, kita cek apa tiba-tiba seperti yang disampaikan Coach itu tadi, aku marah banget ya. Oke, berhenti dulu, pause dulu, apa ini? Oke, selalu self talk, memang dia itu nggak berguna. Sebentar, stop dulu, jangan dilanjut dulu, amati dulu. Tanpa perlu diotak-atik, tanpa perlu penghakiman, tanpa perlu disugesti, dan whatever, kita just terima dulu bahwa itu adalah respon otomatis kita sebelumnya. Atau belief yang dia sedang naik ke permukaan. Salah satu penyusun belief yang naik ke permukaan. Atau sensasi. Sensasi itu gimana sih? Rasa. Perutku kok, ya, dengerin dia itu kok, perutku gak enak ya. Oke, nggak perlu diapa-apain, just diamati dulu, pause dulu. Oke, apa ini ya? Sensasi apa ini ya? Oh, tertekan di sini. Nah, gitu. Baru setelah kita jeda sebentar, kita baru oke, apa sih ini? Apa sih ini maknanya kok membuatku seperti ini? Apa makna? Makna ini teman-teman, di meaning inilah yang perlu kita ganti dengan sadar. Oh, enggak. Misalnya gitu ya, oh oke, makna lamaku udah nggak update. Harusnya nggak mikir gini dong, harusnya mikir ini. Gitu. Terus dikuatin dengan emosi yang baru. Emosi apa yang perlu ada? Oh, enggak kok. Dia aslinya cuman anu aja, cuman kaget aja ngomong kayak gitu. Oke, emosinya berarti pemakluman. Oke, rasa yang tenang atau rasa pemakluman dimunculin sembari maknanya itu ada. Kenapa kok makna aja nggak cukup? Karena meaning ini kalau cuma diminingkan, nggak ada penyusunnya, dia nggak terlalu kuat, teman-teman. Jadi kalau cuma kita update,
Oh enggak kok, orangnya enggak kayak gitu kok. Ya enggak bakal kuat kalau kita enggak nyusun ulang lagi ke bagian bawah. Itu emosinya dimunculin, self talk baru ngomong diri sendiri dimunculin, sensasi baru apa yang kita bisa munculin dengan emosi ini? Oh, emosinya pemakluman. Oh, oke. Sensasinya gimana kalau orang maklum tuh misalnya? Oh, di dada dengan rasa terbuka. Oke, bisa nggak kamu akses itu? Oke, sembari meaning itu arti baru dalam bentuk arti itu pemaknaan baru itu kita hayati dengan emotion, self talk, sensation. Nah, sehingga meaning baru ini itu akan ngirim sinyal ke database belief kita. Halo, belief. Oke, ini sebenarnya kayak gini loh yang terjadi, udah beda loh sama yang dulu gitu. Oke, belief akan respon balik. Iya, Bo. Nah, dia akan meaning ke meaning. Kayaknya enggak deh, kayak misalnya kayak gitu. Enggak langsung setuju juga belief karena dia udah lama mengkristal kan di sana kan. Maka apa yang perlu dilakuin? Perlu diulang lagi itu nanti. Jadi prosesnya memang perlu ada pengulangan ketika ada uh, trigger lagi, kita meaning lagi, emotionnya apa lagi, self talk-nya apa, sensation-nya apa, itu dimunculin lagi. Dan itu perlu dilakuin berulang-ulang untuk mengubah baseline belief kita. Atau belief yang sudah kaku itu bisa kita bantu rubah dengan mengubah strukturnya tadi di sana. Gitu teman-teman kalau mekanismenya. Silahkan Coach ditambahin. Oke. Nah, ada respon dari teman-teman. Silakan. Ayo. Biar kita nggak kayak ngobrol sama layar laptop gitu loh. Ya, kalau kita ngobrol berdua udah sering soalnya Coach Idrus. Iya. Silakan Oke, teman-teman. Ada sampai sini. respon, Nah, pertanyaan. oke. Pertanyaan ada respon dulu atau mau dikontekstualkan di sini tantangannya? Nah, mungkin yang Atau perlu sudah? kita sampaikan juga, Mas Hendri, bahwa di kesempatan kali ini mungkin kita nggak secara eksplisit ya untuk sharing tentang how to-nya gitu, tapi lebih kepada ngajak dulu untuk teman-teman bahwa mengubah belief itu adalah satu hal yang bisa kok kita lakukan secara mandiri gitu kan. Sebenarnya ini juga Ya. menjawab pertanyaan kami ya, karena ya kalau melakukan treatment ke orang lain kok cenderung lebih mudah gitu loh, kok ke diri sendiri kok kayaknya kok lebih menantang gitu loh. Terus kita selalu mencari cara gini, bahwa NLP itu kan selalu yang paling kami tekankan adalah applying to self. Jadi NLP itu nggak ada pilihan lain, harus diterapkan ke diri sendiri terlebih dahulu. Jadi makanya saya dan juga Coach Henry itu sering bereksperimen pada diri kami sendiri, gitu loh. Termasuk saat kita lagi bikin materi gitu kan, terus coba kita buat gini, kita praktekin dulu ke diri sendiri gitu, ke diri sendiri udah oke gitu kan, pas ada klien, nah diuji cobakan sekalian gitu. Nah itu membuat akhirnya kita cukup produktif dalam membuat model-model seperti ini, dan kami minta tolong juga pemodelan ini jangan di-share ke khalayak luas dulu ya teman-teman ya, ini buat konsumsi pribadi kita dulu aja gitu. Jadi ya, ini termasuk apa ya, hal yang menguntungkan, beruntung lah kita yang bisa hadir di kesempatan kali ini gitu kan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, ayo. Ini sama Ya, dengan ya. saya langsung ya. Ya silakan. Oke. Bu Resi. Oke. Ini sama kayak dengan materi kelas kemarin ya, Mas Idrus, yang inner dialogue itu ya, kalau nggak salah. Jadi kalau ada belief ya yang tidak memberdayakan, ya kita pause dulu, kemudian self talk-nya diganti gitu kan. Kayaknya itu ya. Ya, itu bisa menjadi salah satu cara yang dipakai untuk mengubah belief, bisa. Betul. Karena memang pause ya, jeda, dan juga kalau kita mengistilahkan distancing ya, kita ambil jarak dulu antara diri kita dengan kejadian. Itu memang menjadi hal yang saat ini kami yakini menjadi first step, langkah awal untuk mengubah keadaan diri kita, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu lebih luas, lebih bijak, lebih tenang, lebih netral gitu loh. Gitu, Mbak Sinta. Iya, jadi kalau nambah ya, kalau kemarin tuh kita fokus di self talk. Nah, untuk ngubah belief nggak cuma self talk. Yes. Self talk adalah untuk membantu supaya belief itu nggak kemudian bergerak secara otomatis.
gitu Tidak ya, menjadi untuk liar mengendori gitu. juga belief kita, gitu, mengendori belief kita, gitu. Tetapi untuk mengubah belief memang selain self talk, kadang-kadang orang self talk tapi iya sih gitu ya, udah diginiin gini sih, tapi kayak ada yang belum puas untuk menggerakkan karena Yes. mungkin belum ada emotionnya, Ya, nggak ada sensasi yang kita bentuk juga, nggak ada meaning baru mungkin yang kita ya. berikan di situ itu, gitu. Jadi self talk kemarin Mbak Sinta itu adalah salah satu penyusunnya yang untuk kita gunakan untuk menyusun belief. Mm. Oke, silakan Mbak Anyelir. Sebelumnya terima kasih banyak buat kesempatannya. Ada yang ingin saya tanyakan, Coach. Jadi kan menurut pemaparan tadi, kita itu bisa mengidentifikasi belief kita itu melalui event atau trigger. Hmm. Tapi apakah tanpa event dan trigger itu kita juga bisa kayak mengidentifikasi belief-belief kita tuh kira-kira apa aja, jadi kita ubah. Jadi kita tuh mengubahnya tanpa terluka dulu gitu loh istilahnya. Itu sih Coach yang mau saya Ya. tanyakan. Terima kasih banyak. Oke. Oh enggak Mas Hendra. Oke, ya, yang pertama itu jangan yang per trik. Jadi gini, yang pertama jangan jadikan trigger itu melukai kita. Itu yang pertama itu penting. Yang kedua, luka pun, kita pun itu luka, anggap aja lukanya itu adalah luka untuk ngeluarin infeksi. Misalnya orang infeksi kuku di sini terus keluka seret gitu ya, keluar cairannya, it's okay, itu baik-baik aja. Itu mindset itu penting sekali supaya kita kesannya ketika ketemu trigger itu nggak kayak wah, trigger itu kayak melukai diri kita keseluruhan. Kita coba cek dari sisi yang lain bahwa oke, trigger itu oke gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama, lihat pola berulang. Pola berulang dari perilaku, dari kehidupan. Itu salah satu cara yang kita bisa lakuin. Kenapa pola ini muncul? Yang ketiga, kalau itu nggak ada, jangan dicari-cari. Karena itu jadi belief tidak produktif. Bahwa Iya. untuk sukses aku perlu mencari belief yang tidak sukses-sukses. Sehingga aku sibuk mencari belief. Lah, itu malah kurang kurang efektif menurut saya. Jadi nggak perlu dicari-cari. Ketika kita merasa terhalangi, Ya. merasa ada terbebani dengan sebuah belief tertentu, kita proses. Tapi nggak usah terlalu over dicari, karena itu justru malah menjadikan kita sibuk untuk mencari-cari. Gitu sih. Jadi jawabannya secara praktikal adalah cari pola berulang di perilaku, emosi. Jadi misalnya gini, aku tuh sering deh meledak-ledak kayak gini. Ada nggak emosi yang sering meledak-ledak? Cek apakah ada belief tertentu di sana, gitu ya. Dan itu pola berulang, bolak-balik, bolak-balik. Ada nggak perilaku yang bolak-balik berulang, bolak-balik berulang? Misal gigit kuku itu berulang ya. Itu salah satu tandanya kadang-kadang untuk ketenangan. Waktu anak kecil gigit jari itu kan sebenarnya dia nyari ketenangan kan, gitu di sana. Salah satu bentuk nyari ketenangan. Ke bawah sampai gede karena nggak keupdate sama pikirannya dia. Nah, jadi apa? Pola berulang, Mbak Anjulir. Kalau satu yang bisa di sana dan emosi yang berlebihan sekali meledak dan itu sering terjadi. Gitu. Gitu, Mbak Anjulir mungkin. Ya, sama-sama. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Feb. Aku ikut sesi ini untuk update belief. Apakah ini pernyataan yang benar? Benar nggak Mas Hendri? Ya, gini loh. Ya bener, nggak ada yang salah gitu. Lah kan kita nggak tahu ukuran benar salahnya itu apa. Sebenarnya bukan di situ. Jadi belief itu nanti itu mempengaruhi dia apa sih sudut pandang kita. Salah satu ngeceknya adalah pakai emosi, Mas, sama sensasi. Hmm. Jadi kalau kita omongin itu ke tubuh itu nolak nggak? Diupdate. Dia ternyata, ya enggak lah, apa bisa? Nah, misalnya gitu. Nah, itu misalnya ada self talk yang muncul. Nah, itu berarti ada penolakan. Penolakan tuh tanda yang bagus sebenarnya. Berarti emang ada belief yang bertolak belakang, yang kita mau update, dia nolak. Mau mempertahankan homeostasis, kestabilan gitu di sana. Nah, maka dia nolak tuh di sana. Jadi, apakah itu betul? Betul. Cuman apakah kemudian betul untuk diri sendiri, dicek dulu ke dalam pikiran. Apakah ada rasa nggak enak kalau ngomong itu. Jadi tips paling gampang, ini salah satu yang saya lakuin teman-teman adalah, coba self talk ke diri sendiri, ngomong sebuah belief tertentu. Ngomong, saya orang yang produktif, atau saya adalah orang yang rajin membaca, atau saya adalah orang yang sayang anak, apa whatever, apa saya orang sukses misalnya gitu. Ngomong self talk ke diri sendiri, cek emosi sama sensasinya. Ada sensasi nggak enak nggak? Ada self talk baru yang nolak nggak?
sukses dari Hong Kong, nah, misalnya gitu kan. Nah, berarti ada penolakan tuh. Nah, itu tanda belief ada bergerak di situ, ada sensasi saya orang sukses terus ada rasa mual gitu. Nah, itu tanda yang lain tuh. Tadi ada belief yang memang bekerja di situ tuh. Nah, itu tips lainnya teman-teman untuk mengenali pola yang mungkin saya sharing dari pengalaman saya. Monggo masih terus. Oke. Udah sih, Mas. Kayaknya. Ya. Itu Mas Idrus ada pertanyaan buat Mas Idrus. Mohon maaf Mas Idrus boleh minta tolong dijelaskan lagi penjelasan bagian emosi dan sensasi. Wah, itu diganti itu namanya itu. Maksudnya dijelasin apa ini? Maksudnya bagian emosi dan sensasi. Jadi gini, ketika ada trigger, ada kejadian gitu kan. Kan kalau kita langsung mengenali apa ya keyakinanku terhadap hal ini, kan susah ya. Apa yang aku yakini dari hal ini itu susah gitu kan. Maka kita mengenali emosi, perasaan itu sebagai alarmnya dulu gitu loh. Sebagai tanda, sebagai sinyal. Kok ada kejadian ini aku ngerasa kayak gini ya? Gitu. Apa yang keliru di sini? Apa yang kurang pas di sini gitu. Atau kalau sensation itu lebih kepada sensasi di badan, di tubuh gitu kan. Nah, ini yang membuat kita juga sebenarnya semakin menyadari bahwa ada keterhubungan antara pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Bahwa pikiran, perasaan, tubuh itu kan satu sistem yang saling mempengaruhi gitu kan. Walaupun itu kejadiannya itu kita interpretasikan di pikiran kita, tapi sebenarnya tubuh itu pasti akan senantiasa merespon gitu loh. Coba cek aja saat kita merasakan emosi tertentu, perasaan tertentu, bisa juga ada sensasi yang kita rasakan di bagian tubuh tertentu gitu loh. Misal saat kita nggak suka dengan kelakuan orang lain gitu kan, kayak ada rasa nyesek di dada, atau mungkin kayak di bagian kepala itu terasa lebih berat gitu loh. Itu adalah sensasi. Itu bisa kita jadikan sebagai sinyal bahwa ada yang nggak beres nih di beliefku, sehingga aku merespon dengan cara seperti ini, sehingga sinyal ini tuh muncul gitu loh. Kita perlu sadar bahwa emosi itu kita anggap nggak ada yang jelek lah gitu. Emosi itu sebagai sebuah sinyal, sebagai sebuah penanda gitu loh. Sebagai sebuah informasi apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini gitu loh. Nah, emosi itu kalau misal kita mau sedikit eksplorasi gitu ya. Kita bisa tanya semisal kalau kita lagi sebel gitu kan. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari perasaan ini sama aku? Nah, itu bisa kita eksplorasi di sana gitu loh. Kita lagi marah karena kita eh, nggak suka dengan suatu kejadian, orang itu melakukan suatu hal, siapapun itu, gitu kan. Terus kita marah, gitu kan. Nah, sebelum kita marah, sebelum itu marahnya bertransformasi menjadi sebuah perilaku, kita perlu jeda dulu. Sebenarnya, apa pesan yang ingin disampaikan kemarahan ini kepadaku? Gitu. Apa ya sebenarnya? Apa yang aku yakini dari hal ini? Gitu. Nah, itu bisa kita eksplorasi di situ. Kira-kira gitu ya, Mbak Sinta. Ada lagi? Mas, Ya, berarti kalau kita itu mau mau membuat belief baru, artinya antara emotion, self talk dan sensation itu harus inline ya gitu. Artinya nggak ada Inline, yang berantem satu sama lain gitu karena kita membuat belief yang exactly. baru sehingga suaraku jelas nggak sup sehingga behavior atau perilakunya juga ya akan yang baru ya gitu, yang lebih memberdayakan gitu ya Mas ya. yes, tepat sekali. Jadi antara emotion, self-talk, sensation, itu kalau kita mau membuat belief baru ya itu perlu align, perlu selaras gitu loh. Jangan sampai kita fokus sama self-talk, misalnya kita ngubah self-talknya udah positif nih gitu kan. Oke, Tapi oke. tapi emosinya masih menolak gitu, perasaannya menolak. Atau kita mengubah emosinya, tapi self-talknya masih kayak ada penolakan. Lihat aja tuh, nanti diulangi lagi tuh gitu. Nah itu kan termasuk self talk yang akhirnya mengganggu kita gitu loh. Nah itu perlu 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 dibuat selaras lebih dahulu. Nah sekali lagi teman-teman, saat ini kita belum berfokus untuk ke technical banget ya, tapi ini lebih kepada uh, mudah-mudahan teman-teman terilhami ya dari model ini sehingga tahu bahwa oh ternyata gini loh mekanismenya gitu. Karena tugas kita saat ini bukan tugas ya apa ya kegiatan kita di kesempatan kali ini untuk eksplorasi di ininya dulu gitu.
wah nanti jualan kelas tuh, ya nggak tahu. Entah ada kelasnya apa enggak, kita juga nggak tahu. Enggak, tujuan kita emang ini adalah kesadaran dulu teman-teman. Karena kalau Ya, ngubah dengan teknis itu kan teknis sekali. Tapi dengan sadar aja teman-teman. Kita sering-sering sadarin terus berperilaku berbeda. Sadar berperilaku, berusaha berperilaku berbeda. Itu bisa ngubah belief juga. Memang prosesnya mungkin jauh lebih lebih lama ya, tapi itu memungkinkan kita sadar menyengaja berperilaku berbeda sesuai dengan belief baru kita. Nah, itu akan muncul baseline baru biasanya. Nah, paling gampang seperti itu, Jas. Karena itu reading the unconscious program. Ini adalah kita baca dulu, menyadari dulu apa yang ada. Dan bisakah kita menerima bahwa, oke, ini just sinyal. Ini bukan berarti aku rusak. Ini bukan berarti aku yes. bermasalah gitu ya. Tapi oke, ada sinyal, informasi yang ternyata informasi itu nggak update ternyata. Dan perlu aku update. Oke, jadi saya thank you sama Didi. Saya thank you sama Billy. Oke, thank you sudah dikasih feedback di sana gitu ya. Dan ngelakuin sebuah behavior baru. Balik lagi nggak? Pasti balik lagi karena memang beliefnya belum terlalu di sana. Sangat mungkin balik lagi karena itu diulang lagi memang dengan kesadaran. Nah, modelnya kayak gitu kalau memang kita nggak pakai sebuah struktur terapi tertentu yang kita bisa lakuin. Tapi mungkin nggak dilakuin pakai dengan kesadaran itu. Sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin saya kira Sangat mungkin. gitu, Coach Idrus. Oke, Jawaban ini dari saya. ada, ini entah cerita mau atau ngerespon ya. Saya mengobservasi diri untuk menyembuhkan. Self talk sudah, meyakinkan diri on proses terus-menerus. Namun seringkali ketemu masalah ketika speed kita tidak sama dengan partner atau lingkungan kerja kita. Saya jadi mengerem proses progres positif dan alhasil restart kembali ke titik nol. Oke, Ya. ini coba saya respon dari kalimat pertama ya teman-teman. Saya mengobservasi diri untuk menyembuhkan. Nah, ini kalimat yang menarik menurut saya. Ada kata menyembuhkan di sini. Kadang kita itu tanpa kita sadari berpikir bahwa kita ini sakit, kita ini rusak gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan perspektif yang lebih positif, perspektif yang lebih memberdayakan bahwa sebenarnya kalau dalam urusan berpikir itu tidak ada yang namanya rusak, tidak ada yang namanya kita itu sakit gitu ya. Tapi cenderung lebih kepada terganggu atau ada gangguan. Itu lebih menenangkan. Ini biasanya yang sering saya sampaikan juga ke klien-klien saya. Saya ini sakit ini mas, gitu. Oh ya, apakah itu sakit beneran? Justru saya kejar itu. Kenapa kok dia bisa melabeli dirinya itu sakit gitu, atau mungkin rusak gitu? Karena nggak ada manusia yang rusak gitu. Manusia sudah berfungsi secara benar sesuai dengan program yang ada di pikiran bawah sadarnya. Even itu perilakunya bermasalah ya karena ada program yang keliru di sana gitu kan. Nah, self-talk-nya udah nih, meyakinkan diri on proses terus menerus, nah, kembali ke nol. Oke, mungkin kalau yang saya tangkap di sini, ini yang bisa dilakukan adalah mengkomunikasikan ya Mas Hendri ya. Jadi antara Ya. apa yang diinginkan terkait dengan ritme kerja atau mungkin apapun itu ya, itu mungkin karena belum tersampaikan bisa disampaikan gitu kan. Kalau ini urusannya sama partner ya, partnernya di sini apa partner hidup ya, mungkin pasangan gitu kan. Karena semuanya bisa dikomunikasikan. Itu sebuah presupposisi yang selalu saya pakai teman-teman. Nggak ada hal yang nggak bisa dikomunikasikan. Semua itu bisa dikomunikasikan. Sama diri sendiri bisa dikomunikasikan gitu kan. Sama orang lain bisa dikomunikasikan. Bahkan even sama Allah aja bisa kita komunikasikan gitu ya Allah. Lah kita berdoa kan sedang berkomunikasi sama Allah gitu kan. Semua bisa dikomunikasikan. Tinggal kita cek apakah kita sudah berkomunikasi secara efektif atau belum. Apakah mitra bicara kita itu sudah memahami makna-makna keinginan kita atau belum. Nah, kita bisa cek keefektifan komunikasi dari situ. Nah, monggo Mas Hendri ada tambahan? Ya, jadi nggak semua masalah itu semuanya di belief. Ya. Nah, tapi belief sangat mempengaruhi di banyak hal, termasuk belief kita terhadap partner kita. Partner itu bisa partner pasangan atau apa, itu juga belief. Kita cek dulu, termasuk belief kita tentang ekspektasi kita, karena ekspektasi kita disetting sama belief.
Nah, itu yang kadang-kadang meracuni kita justru adalah ekspektasi kita. Ekspektasi. Kita tahu orang itu tuh nggak mampu, misalnya ya. Kita tahu orang itu IQ-nya sekian, nih nggak bakal mampu diajak mikir kayak gini. Tapi kita, ya siapa tahu kita, nah kan susah banget. Kita nggak apa ya, nggak embrace sama reality. Kita nggak embrace itu apa ya, nggak melihat kenyataannya seperti apa. Jadi menurut saya adalah kadang-kadang kita perlu cek ke belief kita, tidak untuk just melihat diri kita, tapi belief kita terhadap orang lain, Hmm. belief kita terhadap ekspektasi kita. Karena kadang-kadang yang ekspektasi kita harusnya itu kan gini, harusnya itu kan gini lah. Itu tadi yang menjawab Mbak Iva kalau nggak salah tadi ya, yaitu adalah soal apa bedanya belief sama value. Hmm. Value itu adalah bagian dari belief yang mengatur mana yang lebih utama, urutan gitu. Jadi sesuatu yang dianggap penting ini gitu kan, itu masuknya di value. Sesuatu yang dianggap penting, value ini adalah bagian dari belief sebenarnya. Jadi yang di dalam belief ini, karena dia nyetir value kita. Bagaimana kita mengurutkan sesuatu di dalam pikiran kita itu adalah value. Mana yang lebih penting, A atau B atau C, dan macam-macam. Jadi kembali lagi ke sini teman-teman. Kita yang perlu hati-hati, bukan salah ekspektasi, tapi kita cek ulang ekspektasi kita. Ini membuat kita lebih produktif atau malah meracuni kita. Meracuni kita itu gimana? Aku berekspek orang yang nggak oke, terus aku down, hancur. Kan berarti itu beliefnya nggak oke kan? Ekspektasi kita berarti nggak oke kan? Maka kita oke, pernah sekali belajar, udah nggak caranya biar expectnya diturunin atau expectnya gimana? Monggo. Kan menurunkan ekspektasi akan menurunkan kinerja. Kata siapa? Kinerja itu faktornya performa, kita ngomongin soal goal kita kan. Apakah ekspektasi goal itu tidak ekspektasi? Goal itu ekspektasi, tapi ekspektasi yang berbeda karena tersetting kan di situ, terdata di situ. Dengan melihat kondisi yang ada, tapi ekspektasi terhadap orang. Lah ini loh. Kadang-kadang kita berekspek itu bukan pada kemampuan kita, tapi pada orang lain. Seharusnya kan dia itu kalau pulang itu kan nyium tanganku, senyum, meluk aku. Nah, pulang-pulang nggak disambut gitu. Merengut. Berulang-ulang misalnya gitu kan. Ternyata ekspektasinya mungkin ya something yang kita, apakah perlu kita komunikasikan, aku sebenarnya pengen gini loh, bisa kan? Jadi ekspektasi ini juga bagian yang perlu kita teliti karena terilhami, terbentuk dari belief kita juga. Kayak gitu. Jadi ngomong-ngomong soal pasangan ini kayaknya pas soal partner pasangan kayak gini tuh tema-tema yang diperlukan banyak orang ternyata ya. Bulan depan lah kita bahas. Bulan depan kita bahas. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, ini ada lagi terakhir ya, teman-teman. Udah jam segini soalnya. Kalau kita cenderung malas atau efisien, bisakah kita tinggal makan banyak ya supaya dia mau bantuin kita mikir gitu kan? Gimana Mas? Siapa yang bantuin? Enggak, yang bantuin mikir siapa? Tapi ada ada sebuah studi ya Mas yang pernah aku baca dulu. Jadi saat misalnya kita lagi mikir gitu kan, terus buat makan dulu aja gitu kan. Ternyata ada kecenderungan bahwa energi kita tuh pada akhirnya bukan fokus ke sini, tapi fokusnya ke perut gitu. Sehingga akhirnya ketika tubuh kita itu memproses atau mencerna makanan, kemampuan kognitif kita tuh kurang optimal lah karena otaknya tuh banyak fokusnya ke situ gitu. Malah justru kondisi lapar itu beberapa orang merasakan justru cukup efektif untuk berpikir gitu. Meskipun di beberapa orang itu men-trigger emosi, lebih sensitif gitu kan. Iya. Lu makan kamu gitu kayak gitu. Kamu aja yang tak makan. Iya. Jadi memang kita perlu melihat kondisi kita sendiri teman-teman. Karena memang setiap orang punya sebuah dinamika yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan aja. Artinya otak kita itu sangat efektif. Bekerjanya memang gitu. Bekerjanya dia memang mencari mana yang paling efektif. Itu prinsip utama otak. Dia bekerja cari yang paling gampang. Karena paling gampang itu paling efisien buat otak untuk tidak ngeluarin banyak. Udah kayak gitu. Makanya muncullah persuasi-persuasi social proof dan macam-macam. Karena males. Mending ikuti yang lain aja deh. Kayak gitu kan. Daripada aku mikir sendiri. Ya gitu dah. Itulah kemudian dari otak memang. Lah, justru kalau kita mengenali itu, teman-teman,
kita perlu belajar lebih dalam. Gimana nih caranya untuk numpangi segala sesuatu itu bisa dianggap lebih efisien buat otak kita. Itu pertanyaan justru di situ. Bagaimana supaya kita itu ngelakuin sebuah forming habit atau forming kebiasaan gitu ya, perilaku yang itu tuh sesuai dengan cara kerja efektivitas otak itu. Nggak perlu belibet. Semakin belibet otak itu semakin malas sebenarnya. Nah, tapi belibet itu diperlukan untuk kedalaman. Nah, ini kayak dinamika yang menarik teman-teman semuanya. Gitu, Mas Febri. Oke, Jadi mungkin makan cukup boleh. segitu dulu ya teman-teman semuanya. Terima Ya, kasih ya yang udah hadir, yang udah gabung. Mudah-mudahan dapat insight ya yang teman-teman profesi di dunia terapi atau mungkin di dunia klinis, mudah-mudahan juga bisa terilhami dari proses eksplorasi kita di kesempatan malam ini. Nah, Februari insya Allah udah deket banget, hitungan hari juga. Insya Allah akan ada tema-tema yang menarik juga untuk kita bahas. Kalau semisal teman-teman punya ide terkait dengan kayaknya bahas ini dia boleh disampaikan di grup ya. Nanti tinggal kita cari mana yang urgensinya atau lebih dapat gitu untuk dibahas. Dan tadi udah aku sampaikan juga Mas Hendri, insya Allah kita ada rencana untuk buka bersama ya ILPA di Jogja. Itu yang di sekitar Jogja atau mungkin Solo atau mungkin Boyolali atau mungkin Semarang gitu kan yang berkenan untuk hadir nanti insya Allah akan kita buat jadwalnya, tanggalnya, lokasinya seperti apa. Dan jelas sebelum buka bersama ya adalah sharing session juga gitu ya. Insya Allah ya Mas Hendri ya. ya. Oke. Ya, jadi teman-teman ini nanti ditunggu kalau ada tema-tema yang teman-teman mungkin lebih relate yang saat ini ada di keseharian teman-teman di teman-temannya teman-teman gitu ya. Mungkin punya teman yang lagi ada something. Kami sangat senang sekali menunggu diskusinya untuk bisa dilempar jadi tema-tema diskusi untuk kita bisa sambungkan sama bagaimana NLP bisa berkontribusi di dalam konteks tersebut. Gitu, Yes. teman-teman ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi di grup. Kami tunggu masukan-masukannya ya sehingga lebih banyak dampak yang kita bisa buat teman-teman dan sesama yang lain. Oke, Matur terima nuwun kasih. teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.